Kenapa rambutku? Shalom mak, shalom. Bidat, bukan bidat wanes. Terus apa dong? Shalom mak, shalom. Double ya. Sorry. Ya shalom, selamat malam teman-teman. Selamat datang di ruangan Lina Wijaya 5. Karena yang Lina Wijaya 7 di ban tadi pagi. Nah, teman-teman seperti biasa, saya mengalami banyak pencekalan. Gegara apa? Gegara saya begitu ketat dan keras dalam banyaknya penyesatan, penyimpangan. Ya shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mulai bermunculan di ruangan emak. Baik kalian yang sudah datang atau yang sedang berjalan. Terima kasih ya sekali lagi. Mau ganti nama mak jadi pemberantas bidat wanes. NKRI Sonak Malela. Thank you, selamat datang. Kenapa nggak pakai jilbab bu? Karena kemarin sudah, hari ini tidak. Jadi satu hari pakai, satu hari tidak. Sesuai schedule-nya. Teman-teman yang liatin mak tadi malam, salve Jen, salve juga. Yang tadi malam liatin mak live pasti sudah tahu dong. Tadi malam kerudungnya warna kuning jingga, warna jingga itu namanya jingga teman-teman. Bukan kuning, bukan oranye tapi jingga. Nah, itu ya lato-lato udah dijawab. Karena memang jilbab itu hanya fashion sebenarnya bagi saya pribadi. Bagi orang lain ya silahkan aja. Ada yang buat menipu, ada yang buat marketing, ada yang buat kriminal, ada yang buat ibadah. Tapi buat saya itu hanya sebatas fashion. Ya puji Tuhan teman-teman ya. Dari pagi, siang, sore hingga malam kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun melalui sosial media. Ya talking aja teman-teman, ngobrol santai. Mau lintas iman, hayu ya. Mau menanyakan tentang kekristenan, hayu. Dengan catatan santun dan beradab. Kapan-kapan mau ngobrol dengan emak lagi, jarang-jarang. Emak jarang live soalnya. Iya emang. Karena saya bukan marketing di dunia online. Akun ini bisa open cam ya mak, padahal 600 pengikut. Sekarang itu 500 udah bisa teman-teman. Jadi ini udah open cam udah lama. Cuman nah ini sudah bisa request. Coba ya. Rupanya sudah bisa request ya. Gitu. Oh iya, tapi saya nggak bisa naik karena yang ini lagi di ban. Mak lagi pakai 2 device tapi ini nggak bisa. Coba teman-teman udah bisa request belum ya? Teman-teman mohon konfirmasinya dong, sudah ada itu tombol request nggak di sana? Mak aku paling berharap VT-ku dilihat pihak gereja untuk tindakan terhadap wanes. Di tag aja sebanyak-banyaknya VT-mu yang mana ya, tag ke mak biar mak bantu tag posting ulang. Ada, nah kalau ada berarti akun ini kan baru. Kemarin kan syaratnya itu sekarang 500 udah bisa, tapi pertama dia harus live dulu 30 menit. Yang kedua dia harus live 9, enggak ada, yang pertama 90, 30 menit. 90 menit, 120 menit, kemudian 3 hari berturut-turut baru bisa ada tombol request teman-teman. Nah, begitu. Ya udah, thank you. Berarti Maria pakai jilbab itu pesan juga ya Bu. Terserah fashion maksudmu. Iya, karena memang bangsa Israel itu tradisi, mereka memiliki tradisi atau budaya. Jadi memang kerudung itu ya, telekung itu produk budaya teman-teman, produk tradisi. Tradisi atau budaya itu bukan produk agama, itu buatan ya budaya mereka setempat. Nah, itu fashion. Kalau bagi saya ya fashion, karena dalam kekristenan itu tidak ada kewajiban.
bukan satu kewajiban. Tidak ada konsep aurat di dalam kekristenan. Makanya mak kadang pakai kadang enggak, itu justru untuk mengedukasi dua sisi. Supaya teman-teman yang Kristen jangan alergi. Kan paradigmanya, stigmanya selama ini salah. Ya, bahwa itu identik dengan Islam. Dan teman-teman Islam juga jangan mengklaim bahwa itu milik agama mereka. Tidak bisa. Karena itu harus diedukasi dua sisi. Ya teman-teman ya. Di Timur Tengah faktor cuaca dan tradisi maka memakai tudung atau kerudung. Iya, makanya ini produk budaya teman-teman, bukan produk agama. Kalau ada agama yang mengklaim itu miliknya, maka dia akan ditertawakan oleh seluruh dunia. Karena itu juga pihak pemerintah kita, Republik Indonesia, tidak membuat satu peraturan atau undang-undang untuk melarang siapapun berfashion menggunakan penutup kepala. Laki-laki, perempuan, bahkan yang separuh-separuh juga boleh bebas. Kenapa? Karena kembali lagi kepada fashion. Mak pribadi tidak memiliki nilai sakral dan ibadah di dalamnya ya. Hanya sekedar memberitahu. Jadi kalau ditanya kenapa orang Kristen pakai? Karena juga ada tercatat di dalam Alkitabnya. Lalu kenapa ada yang tidak pakai? Karena memang tidak wajib. Lalu yang benar pakai atau tidak? Sama-sama benar karena tidak ada konsep aurat. Nah demikian teman-teman ya. Ya kalau RT 11 menjadikan identitas agama itu sih bisa-bisanya mereka saja. Toh faktanya tidak semua juga dari wanita mereka mau menggunakan. Logika sederhananya jikalau itu kewajiban, artinya hukumnya wajib. Jikalau tidak dilakukan itu dosa. Faktanya banyak sekali yang tidak mau menggunakannya. Yang paling gampang saja yang menjadi tokoh, menjadi public figure, yang menjadi panutan banyak wanita tidak mau menggunakan adalah Nana Shihab. Padahal bapaknya seorang guru besar. Artinya apa? Apakah Nana Shihab tidak mengerti tentang agamanya? Tentu sangat mengerti. Apakah bapaknya tidak mengingatkan? Mungkin bisa jadi. Tetapi karena mungkin bapaknya juga tahu itu bukan sesuatu yang wajib, maka Nana Shihab pun easy going saja, tidak menggunakan teman-teman. Nah itu ya, makanya sekali lagi tidak bisa kamu klaim sebagai produk agama. Semata-mata hanya produk budaya atau tradisi atau fashion belaka. Clear sampai di situ. Ya, jadi itu bisa-bisanya mereka saja, pandai-pandainya dia aja, klaim-klaim logi namanya. Klaimologi karena mereka itu sotoilogi. Oke teman-teman, terima kasih ya. Nah memang akun ini tidak banyak orangnya, jadi mungkin pemberitahuannya belum tahu. Karena itu Mas sangat berterima kasih kalau ada yang share live, tap layar supaya ruangan ini pun bisa berkembang. Kapan perlu tap layarnya sampai berapa puluh ribu kayak gitu. Boleh dong, boleh. Teretut, teterititut. Kapan ya? Teng 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 terek tek teng, teng teng terek teng teng. Ya silahkan teman-teman, ada yang mau request naik nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol aja. Yang penting santun beradab, nggak usah bertelet, nggak usah kita cari keributan. Nggak bosan apa teman-teman dari pagi siang sore malam yang dibahas itu. Cerita kayak yang lain-lain, yang ringan-ringan, yang santai-santai tapi berbobot, serius tapi santai alias sersan. Banyak kok hal-hal lain yang lebih menarik, banyak kok hal-hal lain yang lebih menyegarkan yang bisa kita ceritakan, yang bisa kita sampaikan kepada dunia. Jadi nggak perlu itu sampai bertesi tegang urat lehernya. Ya. Thank you Joso, thank you Ego Emi yang udah bergabung. Tadi saya di tempat Dehen, tapi tidak dinaik-naikkan. Ya sudah, saya buka room sendiri. Mau nyanyi lagu tapi nggak tahu lagu apa teman-teman. Minta bantu doa, lagi pegel dari pinggul ke kaki, au 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 au. Hijabnya untuk cari sensasi saja ya, agar dibilang wanita baik-baik. Justru hijab itu bagi kaummu sering digunakan untuk kriminal. Contohnya mereka masuk ke dalam swalayan yang tadinya kurus tiba-tiba keluar hamil 9 bulan. Atau digunakan untuk para wanita-wanita muslim yang keluar masuk hotel bukan umumnya. Tetapi kalau seorang di depan kamera, tujuan mengedukasi kamu supaya kamu tidak perlu klaim. Itu buktinya kalau kamu mengklaim menjadi milik kepunyaanmu, maka akan mempermalukan dirimu sendiri. Sebab kenyataannya banyak digunakan untuk hal-hal yang kriminal dan mudarat, terutama para santri ya, yang tertutup dari atas rambut sampai kaki pun ternyata tetap menjadi piala bergilir bagi para ustadznya di pondok pesantren. Jadi jangan lagi teman-teman ya mengklaim. Biasa saja, itu fashion, itu produk budaya. Oke. Setuju Mak? Ya iya dong, karena apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah realita, bukan sebuah dongeng atau cerita.
Makanya tuh nggak usah klaim, malu kalau mengklaim. Kenapa? Karena faktanya digunakan untuk hal-hal yang mudarat, negatif, bahkan maksiat. Nah, demikian teman-teman ya. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Naik dong, naik dong. Nah, barusan tadi Mak bilang, buat teman-teman yang merasa berakidah baik, yang merasa rahmatan lil alamin, kedepankan adab dan kesantunan. Jadi paling tidak, yang namanya manusia itu beretika, mengucapkan salam, sama seperti Emak tadi juga mengucapkan salam, Assalamualaikum, gitu. Jangan naik dong, naik dong. Who are you? Siapa kamu? Yang segala sesuatu harus dituruti. Mohon maaf nih. Lupa deh mohon doanya nggak perlu bahas hijab. Oh iya Joso, ada lagi teman-teman yang mau didoakan sebelum kita memulai. Pertama untuk Joso yang pegel-pegel dari pinggul sampai ke bagian bawah. Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Aku suka ruangan yang nggak membahas agama orang karena kadang iya biasa aja. Ada lagi nggak pokok doa? 2 pokok doa kita akan berdoa. Oke, silakan typing teman-teman kalau masih ada pokok doa. Kita berdoa bersama karena sebenarnya tidak perlu mengkultuskan orang lain untuk berdoa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Kita, kamu, saya yang sudah dibenarkan di dalam Kristus memiliki kuasa dalam setiap doa kita. Oke. Ada lagi. Kalau tidak ada, kita tetap akan berdoa. Mohon maaf ya teman-teman, Mak bicaranya cepat. Itu namanya bicara steno. Jadi jangan tulisan aja yang steno, tapi ucapan juga steno. Selama nalarmu, selama IQ-mu tinggi, maka kamu pasti menangkap apa yang saya bicarakan dari tadi. Nanti lama kurangi speednya ya. Dalam berdoa, speednya akan dikurangi. Mak mau nanya ayat Alkitab, kita akan berdoa dulu teman-teman. Ada satu pokok doa dari Joso. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk helaan nafas kehidupan yang kau berikan sampai detik ini. Kami tahu hidup dan mati kami adalah milik kepunyaanmu. Kami juga tahu kesempatan kami untuk melayani melalui sosial media itu pun anugerah daripadamu. Terima kasih Bapa untuk sore malam ini. Jikalau ruangan Lina Wijaya 5 ini kembali, Tuhan boleh pakai untuk memberkati banyak orang. Baik melalui typing, melalui pertanyaan, melalui share live dan tap-tap layar. Biarlah setiap kami yang berbagian Tuhan rahmati, Tuhan berkati, Tuhan limpahi dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapa, kami bersyukur untuk saudara kami Joso. Dalam hal ini dia memiliki kelemahan fisik, bagian pinggul ke bawah untuk anggota tubuhnya yang terasa pegal-pegal. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Kami tidak tahu sumbernya dari mana kelemahan ini, tapi satu hal yang kami tahu, di dalam Engkau selalu ada pemulihan, ada kelegaan, ada kesembuhan. Berikan dia hikmat bijaksana Bapa dalam jam-jam istirahat, makanan dan minuman, sehingga fisiknya boleh dipulihkan. Terima kasih Bapa di surga, berkati keluarga yang mendampingi, berkati juga kiranya apapun yang menjadi kegiatannya ke depan, sehingga seluruh pekerjaannya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, jikalau kami Mbak Uti Watimena yang harus menjalani Tuhan kemo untuk beberapa waktu ke depan, kami kembali berserah sepenuhnya seluruh proses ke dalam tanganmu. Kami percaya Engkau memberkati Mbak Uti sebagai seorang apologet yang militan. Engkau pasti akan menaungi dan merahmatinya dengan proses kesembuhan yang baik. Cukupkan segala biaya yang dibutuhkan. Berkati sanak family yang merawat dan mengantarkan. Kami menyerahkan seluruh proses penyembuhan Mbak Uti untuk penyakit kansernya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah ruangan ini boleh menjadi berkat bagi orang banyak dan nama-Mu saja dipermuliakan. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, teman-teman. Thank you. Turutu, turuturu. Turutu, turuturu. Ya, turutu, turutu. Iblis-iblis dalam bentuk bidat wanes mulai berdatangan karena mereka itu merasa apa yang lakukan selama ini membuat aib mereka terbongkar sehingga mereka merasa ketakutan. Tapi tidak perlu dibongkar pun, Tuhan pasti akan bongkar. Pengkhotbah pasal 3 menyatakan segala sesuatu ada waktunya. Ya teman-teman ya. Wah, mulai bergejolak para bidat wanes bermunculan di ruangan emak. Monggo. Monggo, jangan tahan. Lepaskan ikatanmu dengan aku
biar kamu senang bila berat melupakan aku. Para Beta Tuanes ini nampaknya tidak bisa lepas dari seorang Lina Wijaya. Kemanapun Lina Wijaya berada, di ruangan manapun, mereka selalu ngintil, 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 ngintil. Lah saya sudah terima naik tadi, mana orangnya? Halo, si Sonak. Pelan-pelan saja. Pantesan Mak Uti nggak ada live hari ini, ternyata sedang sakit ya Mak. Ya, dia sudah selesai proses operasi angkat rahimnya, tetapi tetap harus melakukan kemo grade 2, teman-teman. It's okay, it's okay, it's okay. Tetap terus berdoa ya. Si Al tadi yang di rumah Erben kan Mak, iya. Tadi malam juga ada di ruangan Jeki, iya. Kemarin juga ada di ruangan, iya, 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 iya. Sebenarnya yang hilir mudik seleweran, ya, di ruangan, dari ruangan ke ruangan di sosial media, terutama di yang namanya TikTok ini, orangnya itu doang, teman-teman. Itu doang. Nggak ada lain, itu aja, nggak ada lain. Serius, serius, saya kasih tahu kamu. Serius. Turururu. Mana yang mau naik nih, sudah diangkat kok pada nggak naik? Saya sudah terima loh si sonak-sonak Malela nih. Ayolah, aku dong. Cobalah kamu atur dulu adabmu. Bukankah kamu berakidah yang katanya rahmatan lil alamin? Dari cara kamu beretika saja sebenarnya kamu itu standarnya jauh. Nah itu dia. Halo, selamat malam sonak Malela. Salam, salam, Mak. Selamat malam. Shalom. Halo, Ah, salam. Jelas nggak, Mak? jelas, Jelas ya? jelas, clear, clear. Asik, puji Tuhan. Aku kan Eh, bertanya. yang ini, Mak, aku ada yang bingung nih. Bingung ayat Tuhan yang di Wahyu 21. 21 itu kan ayat 11 sampai 14 itu kan perikopnya Yerusalem Kenapa baru. volumenya dikecilin? Tambahlah volumenya, bro. Halo, halo. Halo, Mak. Coba Halo, tes. teman-teman di bawah konfirmasi Halo. apakah suaranya bisa terdengar atau tidak. Halo. Teman-teman tolong konfirmasi di bawah suaranya terdengar dengan cukup Halo, halo, baikkah Mak. atau Tes, tidak. tes. Tes 1, 2, 3, 4, 5, Oke, 6, bisa. 7, Ya 8, udah, kecil 9. suaranya. Ada yang Oke. bilang bisa, ada yang kecil suaranya agak kecil, bla 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 bla. Lagi di pinggir jalan nih, mau berisik kali ya? Oh, nggak berisik sih, cuman Iya, volumenya itu kecil. Ya volumenya. udah, coba gimana gimana. Itu yang di Wahyu Wahyu 21, Mak. Wahyu Hmm. 21 itu kan perikopnya Yerusalem baru ya. Nah, Hmm. yang mau saya tanyakan itu yang di ayat 11 sampai 14. Di situ kan Hmm. isinya 11-nya yang kita itu dengan kemuliaan Allah dan cahaya sama seperti permata. Terus yang 12-nya maksudnya singkatnya seperti itu loh Maya, lengkapnya saya lupa gitu. Ya. 12-nya itu ada gerbang, ada 12 gerbang. Di sebelah timur ada 3, selatan 3. Itu Ih, maksudnya suaramu nih. halo. Hmm. Iya, Mak maksudnya nih di sampai 12. gini-gini nih, dengerin ini apa sih? Hah? Halo, halo. Maksudnya itu Ah, maksudnya tentang apa ya, Maya? Di 12-nya itu kan tentang ya gerbang. sudah jelas. Sudah jelas perikopnya langit yang baru dan bumi yang baru. Masih mau tanya tentang apa? Terus itu di Iya, bawahnya lagi Yerusalem yang baru. Masih tentang Yerusalem apa? baru. Jadi digambarkan bahwa itu sesuatu yang apa? Bling-bling lah. Nah, bahasanya gampang bling-bling. Lalu terus yang mau kamu tanya apa? Maksudnya itu cerita mengenai surga atau apa, Maya? Soalnya kan di situ ada gerbang tuh, gerbang Surga itu eh, adalah dunia roh, tetapi Yerusalem baru itu ada di muka bumi ini. Segala sesuatunya menjadi baru. Jadi kalau Tuhan mau membuat bumi yang baru, Yerusalem yang baru, bukannya bumi ini yang ditiadakan, dihanguskan lalu enggak, tetapi memang segala sesuatu akan diubahkan. Bukan berbicara tentang surga, karena surga itu adalah dunia roh, tempat roh bertahta, di sana berkuasa, tempat roh Allah berkuasa. Ya perhatikan teman-teman ya. Tetapi secara gamblang di sini Wahyu ini adalah, aduh, kue aku lewat.
Anak aku tidur lagi mau aku suruh beli kue. GoFood, GoFood, GoFood. Jadi dilema nah manggil kue kah atau live. Kalau ya sudahlah skip lah. Sebenarnya lebih memberi kepada itu pedagang kecil lewat aja sih sebenarnya. Ya udah. Jadi itu ya teman-teman, Wahyu itu berisi satu eskatologi tanda-tanda akhir zaman dan yang kedua nubuatan tentang Yerusalem baru ya, Yerusalem baru, bumi baru, dunia baru. Dan yang ketiga nubuatan tentang kedatangan Kristus sebagai hakim agung ya yang akan membuka kitab kehidupan. Jadi kitab Wahyu ini memang adalah kitab nubuatan yang belum terjadi. Karena itu tidak bisa secara utuh 100% kita pahami. Tetapi dari kata per kata tadi bagaimana diberikan gambaran tentang Yerusalem baru, kota yang dimana di situ kemuliaan kita manusia umat-umat pilihan sudah dipulihkan. Kita akan memiliki satu tempat yang benar-benar baru. Bayangin aja itu tadi dari Yarpis, dari entah apa-apalah. Pokoknya bling-bling lah. Mak tuh malas baca Wahyu ini, terus terang. Terus terang teman-teman, Mak paling jujur Wahyu ini paling nggak mau Mak baca yang sampai gimana amat. Karena bagi Mak itu tidak bisa dihindari pasti akan terjadi. Ya sudah, tinggal ditunggu saja. Tidak perlu mati-matian mencari tahu, memahami. Yang penting mengerjakan keselamatan, memberitakan Injil, menjangkau jiwa di dunia nyata. Nah, kalau Mak itu lebih konsen ke situ. 14 ayat 21 deng tadi ya. Ayat 21. 21. Ya, 21 ayat 14 15 tuh. Ayat 11. Kota penuh dengan kemuliaan dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Jadi kita diberikan satu gambaran tempat yang benar-benar baru, tempat yang benar-benar menggambarkan keagungan. Ya wow lah, sampai satu kata aja wow gitu. Sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis. Mak aja belum pernah lihat permata yaspis. Jernih seperti kristal, temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah itu melambangkan 12 suku, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis tuh, ada gambar 12 kedua suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan itulah bacaannya pokoknya. Mak bukan apa, memang Wahyu. Maaf ya, bukannya Mak nggak serius, Mak paling kalau udah Wahyu nih udah males dah. Karena bagi Mak punya prinsip gini, nggak tahu ya teman-teman ya, silakan lah ya, mungkin nanti ada teman-teman yang mau jelaskan lebih. Bagi Mak tuh sederhana aja, Wahyu itu adalah nubuatan yang belum terjadi dan akan terjadi dan pasti terjadi. Karena itu sesuatu yang belum akan dan pasti, maka Mak lebih konsen ke apa yang dikatakan Paulus, kerjakan keselamatanmu, apa yang disuruh Yesus, melaksanakan amanat agung, pergi memberitakan Injil. Nah, Mak tuh lebih konsen ke situ. Supaya apa? Supaya tidak menjadi 5 wanita yang bodoh, namun menjadi 5 wanita yang bijaksana, punya minyak pada pelitanya. Ketika Wahyu, kitab Wahyu, nubuatan Wahyu terjadi, Kristus itu datang, mempelai itu datang, Mak memiliki pelita yang berisi dengan minyak. Jadi pelitanya tidak padam. Nah, jadi beda konsepnya teman-teman. Itu sebab Wahyu Mak baca tapi tidak mau menggali lebih jauh. Karena ada temannya Mak itu setelah digali Wahyu lebih jauh tentang eskatologi, tanda-tanda akhir zaman yang juga berisi kengerian-kengerian, dia malah menjadi ketakutan sendiri dan imannya tidak menjadi bertumbuh. Akhirnya hidup dalam ketakutan. Nah, ini membuat pelajaran tersendiri bagi Emak. Maka itulah Emak tadi mengatakan yang penting itu perikopnya mengatakan Yerusalem baru, ya sudah disitulah nanti kita akan berada. Itu bukan surga, bukan, karena itu ada di bumi ini. Itu aja dari Mak. Oh iya ya. Tidak bisa dijabarkan secara sempurna. Memang surga itu sesuatu yang belum pernah didengar, belum pernah dilihat, belum pernah dirasakan, belum pernah dipikirkan. Jadi segala sesuatu yang belum pernah itu misterinya Allah. Tidak bisa dispekulasi, ditebak-tebak, direka-reka. Hanya saja diberikan sedikit gambaran itu tadi. Bahwa Yerusalem yang baru itu bukan ada di surga, tapi di dunia ini, teman-teman. Di bumi ini. Di bumi. Ada lagi, bro. Oh, berarti kalau menurut pemahaman Ma akan ayat Wahyu itu, Wahyu 21 itu Yerusalem baru itu setelah apa ya, Ma ya? Aku juga bingung ya, Ma, ya, mau ngomongnya ya. Masa pemerintahan 1000 tahun. Ya, seperti itu, Ma. Yes. Yup. Oh, ya, oke, Mas, siap. Kalau tadi pas awal aku baca dikirain itu nubuatan, istilahnya gambaran sedikit akan Surga. Surga itu gitu, Ma. Tapi Enggak, surga itu adalah surga itu tempat roh, tempat dunia roh. Sedangkan Yerusalem baru itu ada di bumi. Karena sejatinya sejak semula pun Adam tidak pernah ada di surga.
Ya, Adam badinya fisiknya ada di bumi. Bumi ini kalau Adam nggak berdosa nggak terkutuk. Tapi karena sudah terjadi dosa, maka ini terkutuk. Nah, yang terkutuk inilah yang akan nanti dipulihkan. Itu disebut dengan Yerusalem baru. men, men. Siap, siap, Mak. Oke, Mak. Atau teman-teman ada yang mau naik bantu tambahkan silahkan ya. Kita ngobrol-ngobrol aja berbagi sharing. Ya anggap aja lama juga nggak selalu pintar. Ya iya dong, nobody perfect. Gitu ya. Bukan bidat Tuhanes itu memang betul tidak bisa dijabarkan karena memang itu apa ya? Ya itu tadi sesuatu yang belum pernah namanya ada dicatat di dalam Alkitab. Itu tempat yang belum pernah dipikirkan, dilihat, didengar, dirasakan, diraba. Ya, Alkitab hanya memberikan gambaran, itulah dia. Yang jelas itu bukan surga, teman-teman ya. Itu Yerusalem baru ada di bumi ini. Jangan Mak, salah kaprah. halo, Mak. Tahu Oi, yang itu nggak, Mak? Tahu kan kemarin aku sempat ngintip tuh yang si Kezia Warnes itu ya, yang temannya si Samuel Siaan. Jadi, Kristi, ya. ya si Kristi. Tahu gereja gereja Yesus Allah Esa nggak, Mak? Yang kamu Katanya tanya tuh itu di kan, nah, yang kamu tanya itu kan. ya di Itu tuh Jakarta. Ternyata itu di sinodenya Jakarta mereka mananya gitu. amat cari nggak ada. Dia di Makanya, Mak. situ juga ngakunya sekolah apa lulusan luar negeri, mah coba lacak juga nggak ada. Cuma penasaran aja mau sekolah mana sih, teologi yang mana sih, sama kayak si itu yang Baginda Ratu itu yang ngaku-ngaku, rupanya nggak lulus Ya, sekolah, nggak beres. Itu kan banyak orang suka yang ngaku-ngaku aja. oh jadi belum pernah itu, Mak, ya, yang dengar Belum gereja ketemu, gereja belum ketemu. Yesus itu ya. Belum bukannya belum tahu ya, tapi belum ketemu. Kalau ketemu pengen penasaran, karena kita juga mesti ini ya. Saya emak dengan beberapa teman mulai investigasi ke lapangan. Supaya apa? Supaya keresahan-keresahan yang dilakukan para bidatuanes ini bisa segera kita bikinkan laporannya. Iya, iya. Demikian informasi terbaru dari seorang Lina Wijaya. Oke, siap. Awalnya Mikana jadi honest, kenapa? Tanya aja dia, orang dia memang mau dipakai oleh iblis kok. Oh ya, karena memang itu spiritnya antikristus. Makanya jangan beri celah teman-teman pada kuasa kegelapan. Nah, ada satu masa kuasa kegelapan memakai sisi-sisi kelemahan kita, kesombongan kita, kebodohan kita. Nah, seperti itu. Merasa kita lebih cantik dari orang, padahal nggak juga cantik kalau kamu ketemu di darat. Nah, seperti itu teman-teman. Selamat malam, Parmanta. Parmanta apa ya namanya ini? Mak. Iya, gimana bro? Aku mau nanya nih. Tanya terus, kapan lama nih boleh nanya? Hmm, Di apa kan kita di Yohanes 3 ayat 16 kan kita percaya sama Yesus kan? Kenapa ya double ya? Siapa ya yang double ya? Aku ya? Nggak tahu teman-teman, ada yang double nggak? Oke, nggak ada. Coba lanjut. Apa ulang? Kan di Yohanes 3:16 kan yang siapa yang percaya pada Yesus kan akan kekal hidupnya. Heeh. Di Yohanes Terus? 16 kan karena Iya. dosa kan. Berarti di akhir nanti kita itu langsung ke surga atau gimana sih yang kita Nggak ada lagi ke surga, nggak ada belum, nggak langsung-langsungan. Jadi teman-teman kalau lihat-lihat ya, lihat Alkitab catat itu, ini hari ini emak mati nih, ya. Jiwanya, rohnya kemana? Itu semuanya ada di Firdaus. Ingat ketika Yesus berkata di atas kayu salib, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia tidak mengatakan di surga, di dalam kerajaan Bapakku, tidak. Dia mengatakan hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu teman-teman satu taman atau kita mudahnya bilang lobi atau ruang tunggu, tempat tunggunya surga. Lalu kita semua yang percaya itu berkumpul di sana. Jikalau hari ini Tuhan izinkan kita pergi pulang kembali ke hadapan Tuhan ya. Nah, mereka yang tidak percaya kalau hari ini mati kemana? Ke ruang tunggu atau lobi tunggunya neraka namanya Hades. Udah, dua tempat itu aja teman-teman. Nggak bisa hilir mudik, nggak bisa. Sampai ketika Kristus datang, ya semua dibangkitkan, pengadilan dibacakan, ya baru di situ nanti apakah kita ke surga atau tidak. Nah, tapi perhatikan surga itu untuk dunia roh. Nah, seperti itu. Jadi kalau kamu tanya kita langsung ke surga, enggak, kita ke Firdaus dulu.
Kenapa? Karena di Wahyu berapa ya? Coba Mak baca dulu deh. Mak masih ingat Wahyu berapa ya? Mak ini tahu ada ayatnya tapi tidak tahu letaknya karena ada kelemahan dalam menghafal. Bahwa semua kitab itu akan dibacakan, baik laki-laki, perempuan, baik yang kecil maupun yang besar, yang tua, yang muda, itu semua dibacakan kitab kehidupan kita sebagai pengadilan. Nah, itu teman-teman. Jadi kedatangannya itu Kristus yang kedua kali itu untuk pengadilan dulu. Kalau penghakiman itu jelas penghakiman itu orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya, selesai sampai di situ. Tapi kalau pengadilan itu bagi kita yang sudah percaya tetapi melakukan apa? Ayat berapa ya? Si siapa namanya? Si Sonak, kamu mau bantu dia kasih pendapat kah? Ngobrol aja teman-teman, kasih pendapat. It's okay kok, it's okay. Mak mau cari ayat dulu. Woi, ngomong, jangan diam. Halo Charlie, selamat malam. Mereka suka nungguin Mak ngomong. Kenapa kalau Mak nggak ngomong dia? Lagi bahas apa kita ini? Itulah. Bahas. Dia, ya, silakan tanya ulang, nggak apa-apa. Tadi Mak sudah bahas, cuma lagi cari ayat. Oh iya. Apanya yang oh ya kok ngomong lah. Bahas apa? Bahas apa? Si siapa nih si Parmantam? Nih Parmantam. Parmanta. Tak tahu lah namamu itulah Pak Parmanta itu tadi nanya, apakah kita kalau mati langsung ke surga? Mak jawab tidak, ada ruang tunggu namanya Firdaus. Sampai semuanya selesai. Selesainya bagaimana? Selesainya Kristus datang yang kedua kali untuk penghakiman dulu. Silakan. Ada yang mau nambahin atau negasin? Mak ini lagi cari ayat apa ya? Iya. Ya. Di ruang tunggu itu memang sudah ada gambarannya ya kalau kita akan kemana. Nah, tetapi sebelum semuanya digenapi dan terjadi, untuk memunculkan kalau di bumi ya gitu rasa keadilan, semua orang akan diadili terhadap kitab-kitabnya yang dibaca tadi gitu kan. Kalau kita di Wahyu 20. Nah, Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi kalau hari ini mati tidak sekonyong-konyong koder langsung masuk surga. Nunggu dulu, ngumpul dulu di Firdaus. Bapak Abraham juga nunggunya di Firdaus. Lazarus juga sekarang ada di pangkuan Abraham di Firdaus, teman-teman ya. Perhatikan, sampai kitab kehidupan itu dibukakan, dibacakan kapan? Ya ketika Kristus datang untuk yang kedua kali, ketika pengadilan tahta Allah dimulai. Nah, silakan teman-teman mau tambah. Nah, makanya nanti tidak ada satu orang pun yang akan bisa protes karena pengadilan itu sudah dijatuhkan, memang hukumnya udah jelas dan Yesus itu menjadi hakim yang paling adil. Bahkan teman-teman dari Muslim mengenal Isa apa namanya itu hakim yang akan yang akan menghakimi seluruh manusia itu. Nah, di situ udah nggak akan ada lagi yang bisa protes. Loh, kok saya nggak pernah dengar misalnya, nggak pernah dengar kata keselamatan, nggak pernah dengar Injil. Makanya setiap hari di waktu kita mendengar kabar keselamatan, di setiap hari kita mendengarkan mungkin dari lagu-lagu rohani kita, tanggapan dan respon kita itulah kesempatan yang kita punya gitu. Di hadapan kitab dan orang-orang itu nanti sudah tidak ada lagi yang bisa protes gitu kan, karena sudah paling adil gitu seperti itu. Iya, betul teman-teman. Saya mau tanya, itu Rosemary minta maaf kepada siapa? Kamu Rosemary? Emang kamu punya salah kan sama saya? Perasaan saya ini tidak pernah menyimpan kesalahan orang, jadi saya lupa orang berbuat salah atau enggak. Iya, saya udah pernah kepahitan teman-teman. Makanya banyak yang tanya itu kalau si M itu mau, aduh, dia datang ke tempat saya berulang-ulang, dia ke rumah saya berulang-ulang, mau datang saya bikinkan kopi enak kan gitu. Saya udah pernah kepahitan. Maka kalau kamu minta maaf, saya tidak tahu kamu salah apa.
Ya, sorry Rosemary, kamu salah apa? Saya enggak tahu. Tapi saya enggak pernah simpan salah-salah orang. Iya, ngapain menyimpan kesalahan orang? Betul nggak teman-teman? Betul, betul. Maka tadi Mas sudah nyanyikan lagu di depan, lepaskanlah. Ya, Iya. silakan teman-teman. Kita ngobrol aja, nggak usah yang berat-berat, yang ribet-ribet, yang repot-repot, yang penting santun beradab. Yang mau kesaksian monggo, yang mau numpang nyanyi-nyanyi ya sok aja. Yang mau ngebanyol, ayo gitu kan. Silakan teman-teman, it's okay. Karena nggak penat ya kalau dari pagi, siang, sore, malam isinya bobotnya itu mulu, wanes mulu. Kalau nggak wanes uclim, alah, Mak, nggak habis-habis Mak, teman-teman. Oi, halo Mak. oi. Ah, kalau Nah, ini. kalau menurut menurut Ma itu Unitarian itu sama Saksi Jehovah sama nggak Mak? Karena kan Unitarian itu kan menganggap Yesus itu kan hanya manusia biasa ya. Maksud Hmm. saya Unitarian itu Saksi Jehovah, maksudnya sama tidak sama Saksi Jehovah itu Mak? Bagi emak segala sesuatu, kalau itu tidak Tritunggal berarti sesat, selesai sampai di situ. Masa bodoh dia mau Unitarian, mau disabalim, semua ayo ya apa bodoh lah. I don't Iya care. soalnya soalnya di Romanes katanya Unitarian itu masih menganggap Yesus juru selamat, tapi kan aku lihat-lihat di literatur bacaan dia menganggap Yesus itu hanya manusia biasa gitu Mak. Ya, Tuh. teman-teman nggak apa-apa ya, karena memang kalau kita klik itu banyak banget aliran-aliran Iya. yang dianatema oleh gereja. Nah, daripada teman-teman itu kebingungan sama seperti Emak tadi punya tips, daripada kebingungan dan ketakutan sendiri tentang eskatologi, tanda-tanda akhir zaman di kitab Wahyu, mending pilih sesuatu yang lebih konsen sehingga kita bisa fokus apa itu, kerjakan keselamatanmu supaya ketika mempelai itu tiba, kita tidak menjadi 5 wanita yang bodoh. Demikian Hmm. banyaknya aliran-aliran sesat. Kalau sudah dikutuk, sudah dianatema oleh gereja, sudah diumumkan, diketahui oleh pemerintah, ya sudah ngapain mau dicari tahu, ngapain digali-gali. Lebih baik teman-teman konsen kepada apa yang dipegang teguh oleh gereja sejak semula sampai hari ini. Jadi kita bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah. Tidak perlu guncang lagi dengar banyaknya aliran sesat. Nah, itu bedanya emak mungkin ya. Jadi fokusnya emak itu dibalik. Kalau teman-teman pengen mau cari tahu yang menurut emak tidak berfaedah, kalau emak mau menggali yang berfaedah supaya benar-benar bisa berbuah dan bisa melayani. Itu ya, mungkin perbedaannya di Amin, situ. amin. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau ngobrol, yang tahu ngobrol aja, sampaikan aja. Ya, selamat malam Hmm. Andrew. Ngobrol-ngobrol aja teman-teman, it's okay. Saut-sautan aja, jangan nungguin emak ya, emak moderator. Anggap emak nggak bisa apa-apa. Sok-sok. Aku minta saran dulu dong. Minta Halo, Nah, terus, gitu minta dong. terus. Kau. saran Selamat nih. malam Pak Indro. Ya silakan. Ya, siapa yang mau duluan ngomong nih? Si Al. Assalamualaikum Al. Alam, Ya, siapa yang duluan mau apa ngomong? kabar? Siapa yang minta saran? Siapa Aldul ya? Ya nggak apa-apa, kamu mau minta saran apa buruan? Aku kan aku kan ini mah tinggal di kota yang mayoritas Muslim. Nah, Dan di ruangan kerja di lingkungan kerja terus login kan gitu omongan hmm. kawan-kawan. Nah, eh, Terus kami masalahnya kan gimana? terus omongan orang itu kan keluar gini. Oh, kami sayang samamu loh. Jangan nanti di akhir zaman kalau nanti nyesal gitu. Kan udah aku Hmm. bilang, aku tetap percaya Tuhan Yesus Juru Selamat ya kan. Tapi terus itu Hmm. dengar kadang aku sampai mau nangis, mau apa ya kan. Jadi itu jawaban untuk mengapakan sama orang itu gimana sih biar nggak apa gitu. Gampang, 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 gampang. Kalau kamu sudah beres dengan keselamatanmu, kamu sudah beres, sudah tuntas dengan iman, keyakinanmu bahwa tidak bisa tidak, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Walaupun kamu satu di tengah ribuan serigala, gampang teman-teman, gampang saudaraku. Tinggal jawab gini, nggak apa-apa gitu. Aku yang akan berdoa bagi kalian. It's okay, gitu aja. Aku yang akan berdoa bagi kalian. Karena satu-satunya juru selamat itu hanya ada di dalam Yesus. Itu aja kalimatnya diulang-ulang, nggak usah yang banyak-banyak. Nggak usah berdebat. Ya soalnya hampir tiap hari dapat gitu. Betul, hampir itu kamu cuman ucapan kata-kata di ruang kerja atau di lingkungan tinggal. Emak itu pernah di bawah tekanan. Bukan cuma di bawah tekanan, di bawah kengerian bahkan. Tapi kalau memang sudah beres dengan kebenaran firman yang dipegang teguh di dalam Yesus Kristus, maka yang kayak gitu-gitu tuh nggak jadi persoalan.
Justru membuat kita semakin kokoh dan berani berkata, iya nggak apa-apa, terserah. Nanti saya berdoa buat kamu. Udah, Makasih, Mak. ngapain? Ya, gitu aja. Teman-teman ada saran lain nggak buat dia? Apa yang harus Selamat dilakukan? malam Bu Lina. Iya, selamat malam Al. Sabar kayak sebentar. Teman-teman ada yang mau kasih saran Ya. nggak? Atau Al ada mau kasih saran nggak buat Parman? Kalau mungkin teman-temannya itu kan menasehati, jangan menyembah manusia. Itu aja sih sebenarnya. Kita kan Muslim ini kan cuman gitu aja sih, membawa manusia itu ke jalan yang lurus, itu aja sih sebenarnya. Tapi tahukah kamu bahwa jalan kebenaran dan hidup itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada di tempat yang lain? Ya bener lah, namanya nabi pastilah jalan, Bu. Tapi bukan Iya, tujuan Pak. gitu. Tetapi dia bukan nabi sembarang nabi, karena kalimat berikutnya sangat jelas. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Clear sampai di situ. Jadi Iya, nabi kan. manapun tidak ngefek. Ya karena gini Bu, Nabi Yesus manapun itu kan tidak bisa membawa kamu kemana-mana. Yesus itu kan Nabi manapun tidak bisa membawa kamu kemana-mana. Oke, benar Bu, benar. Karena Yesus itu jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel kan gitu. Tidak ditambahi di situ ayatnya. Yohanes 14 ayat 6 jelas berkata, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Khusus Bani Israel, enggak ada, enggak boleh nambah-nambah. Boleh saya bacakan dalilnya, Bu? Enggak perlu. Oke ya. Ini coba di Sekarang Matius ada saran 15 lain. 25 sampai 28, Bu. Sebentar aja. Orang ini belum selesai dia minta saran kok kamu nyerot. Enggak, maksud Diem. Teman-teman masih ada saran lain buat Parman? Ya, kita selain berdoa, kita juga perlu untuk memberikan contoh hidup ya gitu. Jadi kalau kita bisa mengasihi mereka dengan doa, mungkin dengan ikut berpuasa untuk mereka, dan tunjukkan kasih yang murni untuk mereka juga dengan apa yang kita bisa. Nanti biar Tuhan yang bekerja, kita yang menabur. Nanti mungkin yang menuai bukan kita gitu kan. Tapi kita di dalam iman dan pengharapan kita akan Kristus itu, kita percaya bahwa suatu saat nanti buah pelayanan kita di dalam doa, di dalam puasa, di dalam ibadah kita itu pasti menghasilkan. Karena Tuhan janjinya seperti itu. Makasih. Yes. Jadi sarannya Abang ini dibalik, jadikan itu ladang pelayananmu. Jangan jadikan itu sesuatu yang membuat kamu tertekan, tapi jadikan ladang pelayanan. Ya, kamu kan menjadi terang dan garam dunia. Setiap orang Kristen itu adalah terang dan garam dunia. Garam itu memberi rasa, garam itu mengawetkan. Ya, terang itu memberi cahaya. Terang itu membuat orang tidak dalam kegelapan. Nah, lakukan peranmu di tempat itu. Ada lagi saran sebelum kita ke Al? Gimana Parman? Bolehlah sedikit Bu Lina. Iya, yang monggo cantik. silakan. Iya. Silakan Bang Endo. Bu Lina yang cantik, ini kan saya bacakan dalil Ibu ya. Tetap nih di Matius 15 25 sampai 28. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolong aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari mejanya." Jadi kesimpulannya, Bu, yang di luar non-Yahudi itu disebut Yesus sebagai anjing, Bu. Karena Yesus Ini yang ngomong siapa? Si Al. Iya. Lah tadi orang mau saran itu belum tuntas. Memang adab agamamu nih luar biasa. Saya tadi bilang, bukan Bu Lina. Apakah masih ada saran lagi sebelum kita ke Al? Oh gitu. Kamu nih Ya maksudnya kan benar, Bu. Berarti Yesus itu untuk Yahudi aja sih. Makanya ya dia benar. Itulah kebodohanmu. Udah kamu nih sesat, bodoh lagi. Ya, paham enggak kamu? Saya kasih tahu kamu, udah kamu tuh sesat, bodoh lagi. Suka sekali mengasumsikan ayat suci orang, kitab suci orang, padahal kamu tidak mengimaninya. Itu adalah satu kebodohan dan satu kesesatan. Lawang saya saja yang pernah ada di akidah sana enggak mau lagi mentafsirkan isinya. Walaupun saya tahu persis kenapa, karena bukan keyakinan saya. Jadi tolonglah jangan terlalu bodoh dan sesat. Perhatikan, saya harus ngomong keras sama orang-orang kayak gini nih. Dikasih kesempatan tuh bukan menunjukkan syiar dakwah yang baik.
bukan mau membuktikan rahmatan lil alamin. Itu ada deliknya kalau kamu menafsirkan kitab suci orang lain. Paham kamu? Nggak ngerti hukum orang ini. Nah, silakan teman-teman. Parman, kamu sudah selesai dengan masalahmu atau ada yang masih kamu mau tanya? Saya udah terima itu, Mak. Ya, Saya udah jadi puas. tadi ada yang bilang tadi ketawain aja, ada yang bilang berdoa, ada yang bilang jadikan ladang pelayanan. Kalau emak bilang ya berdoa tadi ya, terus ada yang bilang kamu sales ya, artinya diolok-olok. Nah, segala macam. Jadi semua itu kembali kepada kamu. Kalau emak sih cuma bilang, ya, jadilah terang dan garam dunia. Emak itu punya anak tutur pisah-pisah. Satu di Kalimantan Tengah, satu di Kepulauan Riau, satu di Kalimantan Barat. Mak bilang, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua itu biasa. Tapi jangan jauh dari Tuhan. Karena kalau kamu dekat dengan Tuhan, kamu tentu bisa menjadi terang dan garam dunia. Selesai. Mau dia di tempat kerjanya dapat tekanan, dapat ancaman, dapat bulian, dia pasti bisa atasi itu semua. Itu udah besar-besar semua, tuh udah dewasa-dewasa semua tuh anak-anaknya emak. Gitu ya. Par, semangat, oke? Oke, Mak. Ya udah, ada lagi nggak apa-apa, ngobrol aja tanya. Tadi menanggapi pernyataan Bang Al ya gitu. Bang Nah, Al, silakan tanggapi dah. makasih. Bang Al, kalau kita membaca satu bagian itu ada konteksnya, Bang. Maksudnya gini, itu Yesus mengatakan itu pertama dalam konteks eh, kerendahan hati, apakah si ibu ini mau enggak di apa hatinya diuji nih gitu kan. Dia memang bukan bagian dari yang berhak menerima pertama kali, tetapi oleh karena iman si ibu ini yang diceritakan di Alkitab itu, dia mempunyai kerendahan hati, udah diumpamakan sebagai anjing pun gitu. Artinya bukan benar-benar dipanggil dan disebut sebagai anjing, bukan, tetapi ini adalah konteksnya eh, kerendahan dan kesediaan si ibu ini tadi, gitu kan. Yang kedua, konteks budaya pada waktu itu ya, Israel itu udah terbelah menjadi dua, Israel Utara dan Selatan, ya kan. Di mana si ibu ini merasa bukan bagian dari tempat Yesus ini biasa melayani, biasa datang ke situ, biasa menolong orang-orang yang ada di situ. Nah, cuman si ibu ini mempunyai kebutuhan yang sama, yaitu untuk tertolonglah, kalau nggak salah itu anaknya ya gitu. Nah, atau misalnya nanti ada perempuan lain yang pendarahan berapa puluh tahun ya kan. Dalam hal ini kerendahan hati kita ini dan respon kita ini sangat menentukan kejadian apa yang akan terjadi dengan kita, oleh karena kita meminta gitu, pihak yang meminta pertolongan begitu. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya dengan Bani Israel, Mas Al gitu. Kan barang siapa itu berarti semua, barang siapa itu kan siapapun, berarti kan selama kita manusia di seluruh bumi ini, berarti jalannya cuma satu, bukan bukan menjadi nabi lokal di Israel, nabi lokal di India, nabi lokal di Asia, bukan. Ini di India, di Asia, di Eropa pun, kalau jalan keselamatan cuma satu, berarti kita harus menuju kepada Dia begitu. Silakan. Tuh. Silakan teman-teman kalau mau menyikapi atau menanggapi, mak kasih kebebasan seluas-luasnya. Ya, biar saling belajar. Mak Ya. paling malas menanggapi orang yang membaca itu sepotong-sepotong. Udah gitu bukan imannya lagi. Tapi kalau teman-teman silakan nggak apa-apa. Tanggapi saja. Apakah betul bahwa Yesus itu hanya untuk orang Yahudi? Nah, itu kan pertanyaan dia kan seperti itu sebenarnya. Tapi dia menegaskan, tuh kan berarti kan hanya untuk orang Yahudi kan, di luar Yahudi tidak kan? Nah, siapa dia mau menyimpulkan? Karena itulah harus diturunkan. Jadi teman-teman aja yang jawab. Pertanyaannya yang baik dan benar itu adalah, apakah benar Yesus hanya untuk orang Yahudi? Nah, apakah benar di luar Yahudi tidak ada keselamatan? Itu sebenarnya. Bagus kamu membangun pertanyaan yang baik, sehingga kamu boleh diterima dengan baik. Bayangkan kamu di ruang Jeki diusir, di ruang Erben diusir, di ruang mana-mana kamu diusir. Kenapa? Karena kamu tidak menyatakan rahmatan lil alamin, tetapi mudarot. Di mana-mana mudarot, di mana-mana mudarot. Tidak berfungsi kamu jadi manusia nanti. Silakan teman-teman, jawablah pertanyaan dia itu. Ada lagi jawaban?
Ya nggak apa-apa, silakan bro. Ada lagi yang mau jawab? Pak Endro mau jawab? Eh, malam. Gini Malam. loh. Silakan Pak. Ayolah, kalau kita bertanya saja. Jangan sudah ada kesimpulannya gitu loh. Jadi itu bukan bertanya teman-teman yang di ruang sebelah ya. Jadi betul-betul tulus bertanya gitu. Jadi sudah bertanya tapi menyimpulkan ke sana ya arahnya. Kalau saya lihat selama ini memang begitu. Dan pertanyaannya sama itu aja gitu loh. Kok nggak pinter-pinter gitu loh. Ya, nggak pinter-pinter. Sedangkan kalau kita balik bertanya seperti itu yang kadarnya, bobotnya sama, kira-kira juga nggak marah dia kan gitu loh. Iya loh. Coba balik sebelum bertanya menyimpulkan. Seandainya pertanyaan ini dibalikkan ke saya bagaimana? Harus itu ya kalau kita cerdas gitu loh. Jadi ini adalah keyakinan kami gitu. Kalau nggak senang jangan masuk atau bagaimana. Jangan komentar. Dengarkan aja kan gitu atau bertanya. Dijawab. Beri kami Enggak. ruang untuk menjawab juga. Gitu. Betul, gini loh teman-teman. Mereka itu sebenarnya laki-laki. Jadi dalam Islam dituntut untuk bisa dakwah, bisa syiar. Lalu bagaimana dia bisa dakwah dan syiar kalau attitude-nya, habit-nya tuh seperti itu. Habit-nya tuh, attitude-nya tuh adalah mudarat. Mudarat itu tidak berfungsi dengan baik alias apa ya? Namanya juga mudarat. Mudarat itu apa ya? Nggak berguna lah, nggak berguna gitu. Gimana kamu mau dakwah? Coba kamu tuh naik yang santun, beradab, tanya. Setelah dengar jawaban kurang puas, kamu tanya lagi. Kalau kamu memang cerdas, maka pertanyaanmu yang berikut itu adalah dalam bentuk sanggahan. Kalau kamu lebih cerdas lagi, saya kasih tahu kamu tips ya, karena ini pernah saya lakukan di akidah lama saya dulu ya. Ketika saya dulu juga melakukan Islamisasi ya, saya kasih tahu kamu ya. Itu kamu bisa lagi di pertanyaan ketiga itu kamu mulai sisipi apa yang menjadi keyakinanmu. Jadi gimana caranya membuat kamu itu bisa bertahan lama? Karena pada saat kamu bertahan lama ada pertanyaan 1, jawab pertanyaan 2, 3, 4, 5, sampai ke pertanyaan 10 tuh kamu bisa-bisa sudah dakwah loh. Bisa jadi ada 1 surah sudah kamu sampaikan. Jadi sebenarnya harus punya kecerdasan sampai situ. Ini jangan baru 1 pertanyaan diusir orang. Kenapa? Karena kurang ajar. Jadi tidak ada kesempatanmu untuk memberitakan bahwa imanmu itu adalah sesuatu yang benar. Nah itulah kebotolan kalian itu. Padahal itu tuh sesuatu yang langka loh ya. Langka loh bisa masuk di ruangan saya. Saya ini sebenarnya termasuk orang yang pelit. Kenapa? Itu apa ya, bekas akidah lama saya itu kan saya sudah paham betul apa yang terjadi di sana. Tapi kalau saya masih memberi kesempatan itu karena saya menghargai, mau lihat nih tingkat kecerdasannya sampai mana dalam dakwah. Itu loh maksud saya sebenarnya. Bukan yang lain-lain. Jadi betapa ruginya kamu di ruang Jeki diusir, ruang Erben diusir, ruangnya Lina Wijaya diusir, ruang sana diusir, ruang sini diusir. Lalu dengan enteng kamu berkata, semuanya takut. Padahal kamu yang diusir, bukan. Jadi imigran gelap kayaknya ya itu ya. Itulah. Sakit perut, kadang sakit perut kita ketawa ya. Kayak tadi si Kores kan, ujung-ujungnya dia yang diusir. Tapi dia diusir, tapi cerita kemana-mana, semuanya takut katanya. Kan lucu kan? Aduh aja orang-orang ini. Batin aku kan. Jadi imigran itu. Coba, saya dulu gitu loh. Saya dulu teman-teman ya, saya nggak main sosial media, tapi kalau di darat debat dengan saya itu jarang. Kalau skor itu dari 5 game, saya biasanya 4-1. Itu 4 saya 1 orang. Beneran, saya nggak bohong. Bukan ngomong tinggi. Karena itu tadi cara kita bangun, kita lempar satu framing atau pertanyaan, nanti dia jawab. Dari jawaban dia itu sebenarnya kita munculkan pertanyaan lain untuk sisipi apa yang mau kita sampaikan. Itu namanya tingkat kecerdasan. Terus aja. Terus masalah percaya atau tidak, masalah menang kalah atau tidak, tapi ketika kita punya agenda, ketika kita punya program itu tersampaikan tuntas, beres. Itu namanya dengan dakwah, itu namanya pekabaran Injil. Yang penting agenda kita tersampaikan, didengar. Nah ini baru nanya 1 kali diusir orang. Baru nanya 1 kali diturunkan orang. Nggak tuntas kan programnya kan. Kenapa? Ya karena itu tadi. Caranya itu salah. Salah dia caranya. Nggak bisa, dia nggak ngerti. Ya, dinaikin pun percuma. Kamu belajar dulu lah. Cari ustadzmu lah. Tanya ustadzmu gimana sih cara dakwah yang benar melalui pertanyaan, melalui framing gitu. Masa pinteran saya dari kamu? Oke? Serius teman-teman. Itu masa lalu saya, tapi saya masih menyimpan beberapa hal yang baik.
yang kutanyakan. Yang kutanyakan itu menggoncang imanmu. Enggak sama Kalau udah- sekali. Tidak. Kalau goncang, saya nggak perlu repot-repot keluar dari sana. Orang saya bersyukur nggak mati dalam kegelapan, malah ada di dalam terang Kristus. Kamu nih gimana sih? Yang goncang tuh kamu, karena di ruangan sana kamu diusir, ruangan sini kamu diusir, ruangan situ kamu diusir. Ya kamu goncang sendiri. Ya coba, benar nggak teman-teman? Iya. Anti shock harus punya Tuh, anti nggak shock. fokus. Al, kamu nulis kemana-mana itu fokus dong. Itulah yang guncang tuh dia, karena di sana diusir, di sini diusir, di situ diusir, suaranya nggak didengarkan, dakwahnya gagal total. Apanya yang nggak goncang? Ya dialah yang goncang akhirnya. Puluhan Kacau. enggak ada. Lompat-lompat, loncat-loncat pertanyaannya. Kamu perbaiki diri dulu, kamu belajar dulu cara itu yang baik dan benar bertandang di rumah orang. Tanya ustadzmu, adab itu seperti apa. Kamu gali dulu apa artinya rahmatan lil alamin. Gitulah, sesederhana itu kok. Masa sih bodoh bener masih diajarin orang yang mantan sana. Apa lagi? Jadinya Itu coba lihat. Orang kalau sudah nggak ngerti apa-apa tunggu tulisannya ngalor ngidul. Ngerti teman-teman ngalor ngidul? Ngerti. Nggak fokus lah. Nggak fokus Itulah. dia. Ujuk-ujuk lah hilang perpuluhan. Emang ada perpuluhan di sini? Nggak Emang ada. perpuluhan itu apa? Dia Nggak aja ada nggak ngerti. perpuluhan di sini, Al. Nggak ada. Nggak ada persembahan pun nggak ada. Perpuluhan pun apalagi nggak ada. Astagfirullahaladzim. Al, kamu saya terima naik tapi kamu tulis dulu di all ini. Gara-gara si Al Ilul El nih jadi jaringan pun ikut Al Ilul El. Al, kamu tulis dulu di bawah situ. Saya janji beradab. Saya naikin kamu. Cepatlah. Cepat tulis dulu. Saya janji beradab. Saya naikin kamu. Nah, pada mental orang gara-gara kamu tuh. Dodol lipet kamu nih memang. Al. Mbak, kenapa tidak mengakui kenabian Muhammad? Untuk apa diakui? Untuk apa diakui gitu loh? Pertanyaannya justru untuk apa diakui? Selamat malam Mozart, itu mental tadi ya. Halo. Ya shalom, selamat malam teman-teman. Tadi mental kayaknya ya, nggak tahu nih. Al, kamu tulis dulu lah. Saya kasih tawaran tuh. Nah, kamu tulis dulu di bawah saya janji beradab. Dah gitu. Saya naikin kamu. Aku cuma bertanya aja kok, kalau bilang memang nggak beradab, kamu nanya jawab sendiri. Itu namanya nggak beradab, kamu tuh harusnya ngerti. Itu kitab suci, bukan buku komik kayak punyamu. Ah, kau? Itu kitab suci, bukan buku komik. Jadi kalau tanya kitab suci orang harus beradab. Tapi kalau kamu jadikan dia seperti buku komik, ya kamu namanya nggak beradab lah. Kamu tulis dulu, kalau kamu tulis, baru saya naikin. Kita tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad oleh Bukan, karena bukan. pewahyuan firman itu sudah tutup dan selesai di wahyu dari Kejadian. Jadi Iya, kita betul. heran kalau tiba-tiba di abad ke-6 atau abad ke-7 ada tokoh yang mengklaim urusan sebelumnya lalu dia menyempurnakan lah. Kalau kita nggak sempurna, kita ini kalau kita nggak sempurna, kita akan diprotes dari dua sisi, dari bangsa Yahudi dan mungkin dari bangsa yang lain gitu. Jadi Muhammad ingin diakui ya gimana ya gitu. Kalau setelah Muhammad ada siapa lagi tuh? Bukan, Mengakui nggak Islam pertanyaannya terhadap Nabi yang paling baru? Pertanyaannya tuh, dia kan tadi tanya kenapa kenapa tidak mengakui Muhammad? Saya balik tanya, kenapa harus diakui? Jadi orang kalau mau diakui, dia memiliki kriteria-kriteria tertentu. Nah, sebutkan dulu kriteria. Nah, kalau kriterianya tidak qualified, ngapain diakui? Kan seperti itu, teman-teman. Malina, si Oi. si Al boleh naik, izin saran nih. Si Al boleh naik, tetapi sebelum dia bertanya, silakan kita bertanya dulu ke dia.
gitu. Karena si Ayat. Al ini kan bukan orang baru. Kita sudah tahu sepak terjangnya soal tanya menanya nih. Jadi Al kalau mau naik sebelum Al bertanya kita nanya dulu nih. Biar kita lihat standarnya Al untuk menguasai kitabnya kayak gimana. Baru dia mau ngurusin kitab orang gitu. Maksud Enggak saya mah. apa-apa. Dia tulis, Jak. Aku beradab. Saya janji beradab. Saya naikin dari tadi saya sudah suruh. Jadi dia bisa ada penguasaan diri. Enggak apa-apa. Dia terserah mau tanya apa. Yang penting dia janji dulu tulis itu. Bising. Udah 3-4 kali Badi naik turun. Kamu tuh ndak ada harga dirimu. Naik turun, naik turun. Gitu aja. Bising dah. Tahu nggak bising kalau orang Pontianak bilang? Bising tuh apa ya? Apa ya? Berisik. Bukan berisik. Fisik. Apa ya bising? Oh, Bikin gaduh aja, nggak ada manfaat gitu bah. Gitu bah. Princess selamat malam. Sorry saya ada tamu. Silakan Princess. Nah, Al kamu tulis dulu tuh di atas tuh tinggal satu kursi. iya. Nah, gimana Princess? Iya, shalom, Mbak Lina. Iya, shalom. Shalom semuanya. Shalom. Oh, Mbak Lina semangat untuk menginjili. Semoga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Amin. Mm-mm. Sama-sama teman-teman. Karena Ya. menginjili itu hak dan Jadi kewajiban kalau setiap kita. Ada lagi Princess yang mau disampaikan? di Islam ini mah nggak ada habis-habisnya mah. Kalau nanggapi uclim ini nggak ada Nggak apa- habis-habisnya. nggak Selalu apa-apa. datang bertubi-tubi. Iya. Enggak apa-apa. Pokoknya Al kamu tulis itu aja. Saya janji beradab. Saya naikin kamu. Kamu mau 10 jam di ruangan saya pun oke. Tapi kalau kamu nggak tulis itu enggak akan saya naiki kamu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau enggak saya terima tamu yang lain kamu enggak dapat kursi loh. Nah, aku ini udah bagus buat kau. Kalau kau enggak mau dengar, aku pakai bahasa campur-campur nih, Mak, campur-campur bahasa. Ada Kalimantan, ada Jawa, ada Sulawesi, campur-campur, teman-teman. Selamat malam, Ponda. Selamat malam. Iya, monggo silakan, Bro. Ada yang mau disampaikan? Bahas apa ini supaya kita bertanya juga apakah berbahas tentang agama Mbak, Ngana agamanya apa? agama Islam? Oh, Ngana Islam. Ya silakan Ngana bertanya. Di sini ruang Kristen. Apa yang Ngana mau tanya? Oh, mohon maaf, salam toleransi. Hanya kita Iyo, salam toleransi. Nah, monggo silakan. saya mau tanya Bu, terkait dengan kata Yesus itu. Kata Yesus itu apakah dari Maryam itu sendiri yang mengatakan bahwa Yesus dengan nama kata Yesus, atau seperti apa yang yang disebutkan oleh Maryam kepada anaknya, misalkan. Kemudian begini Bu, siapa yang membawa kata Yesus di Indonesia? Begitu Bu. Ya, pelan-pelan aja kalau bertanya. Pertanyaannya saya bantu kamu bangun dengan jelas ya. Siapa yang memberikan nama Yesus? Betul? Ya, siap. Nah, itu dulu satu pertanyaannya. Silakan teman-teman yang mau jawab. Ya, boleh mungkin membantu ya. Silakan. Jadi, itu adalah hasil dari nubuatan ratusan tahun bahkan ribuan sebelum Yesus itu lahir di dunia. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan nabi-nabi lain sudah menubuatkan kedatangan Yesus. Bahkan Musa sendiri dia bilang akan ada nanti tokoh yang muncul dari bangsa di antara kamu. Itu Musa juga dari awal udah bilang. Nah, yang terakhir Yesus itu nama Yesus itu diberikan dan dibilang sama malaikat Gabriel, hendaklah kamu menamai dia Yesus atau Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita, wujudnya dan lain sebagainya, dikasih nama lah Yesus itu loh. Terima kasih. Gitu dulu. Ya, ada yang mau tambahin lagi? Nama Yesus itu muncul dari mana? Siapa yang memberikan? Apakah Maria ataukah apa? Ada nggak? Kalau nggak saya simpulkan nih. Iya. Oke, jadi nama Yesus itu bukan pemberian Maria.
Nama Yesus itu adalah nama yang memang sudah disediakan sebagai nubuatan bagi Sang Juru Selamat atau Sang Mesias yang memberitahukan kepada Yusuf dan Maria itu adalah malaikat Gabriel. Engkau akan menamai dia Yesus. Nah, begitu dalilnya. Lalu kalau kamu pertanyaannya, sejak kapan nama Yesus masuk ke Indonesia? Jadi pertanyaannya tidak perlu dijawab karena yaitu tadi sejak belum dilahirkan pun nama itu sudah dinubuatkan atau diberikan. Jadi nama itu tentu akan masuk ke negara manapun dengan nama yang sama. Tidak mungkin di sini namanya Yesus, tahu-tahu di sana namanya Udin. Tidak ada itu. Oh, berarti nama Yesus itu sudah disediakan oleh Maryam untuk kepada Yesus Bukan nama Maryam Yesus yang itu. menyediakan. Malaikat yang suruh, Bang. Dan udah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Artinya mohon maaf sebelumnya ini Ibu Bang, Iya. apakah di kitab Injilnya itu sudah memang patennya bahwa Yesus itu adalah Yesus, bukan begitu? Iya. Sudah. Yesus orang Nazaret. Yesus yang ada di wilayah Galilea. Bahkan kita keluar dari Alkitab deh. Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi, dia menulis bahwa pada waktu bangsa Roma menjajah, ada pemerintahan Pontius Pilatus, ada penguasa wilayah, hiduplah seorang yang bernama Yesus, orang Galilea di kota Nazaret, berasal dari Bethlehem. Lalu dia itu berpelayanan, melakukan banyak hal. Dia itu ditangkap, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Jadi di luar konteks agama saja dan di jalur sejarah, namanya tetap itu, Bang. Masih itu. Nggak ada yang lain lagi. Maksudnya tidak ada hal yang lain gitu. Betul, memang itu aja. Saya klarifikasi ulang ya Bun, Bang Karena sepengetahuan saya, karena kita berdiskusi kemarin dengan teman-teman yang ada di grup di room ini, bahwa sebenarnya kata Yesus itu bukan yang didatangkan oleh Belanda di Indonesia di saat penjajahan Belanda. Tidak. Tidak. Itu mana mungkin itu urusannya dengan Belanda? Apa kaitannya dengan Belanda? Matius 1 ayat 21 contoh. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi nama itu sudah nama yang diberikan oleh Allah, ya. Disampaikan oleh Gabriel malaikat kepada Yusuf dan Maria. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuh banyak Matius 1:25 juga. Ya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi nama Yesus bukan pemberian Belanda. Apa urusannya dengan Belanda? Sabar Bun, saya mau klarifikasi. Karena ini teman-teman juga tahu, teman-teman yang lain itu mengatakan seperti itu, bahwa dari agama kita sendiri bahwa Maryam itu sebenarnya menyebut Tar dulu. Ini ada yang salah nih. Kamu bilang dari teman-teman kita. Kita ini siapa? Kamu agamanya apa dulu? Islam, tapi ya, kamu karena kan Islam, bukan kita. Berarti bukan kita dulu. Bukan itu. Sebentar, jangan rebutan. Terus yang kedua, saya mau koreksi dulu. Saya suka mengkoreksi kalau itu fatal. Yang kedua, kalau itu Maryam, berarti bukan dalam konsep kekristenan. Itu aja. Ya udah, lanjut. Bun, karena begini, karena saya tahu karena kita diskusi, kan di room seperti ini, Bun, bahwa panggil mak aja, panggil mak, jangan bun, ubun-ubunku lah, ada. Mak. Oh iya. bahwa Maryam itu menamai Yesus itu adalah Ioesa. Apa? Hah? Apa coba ulang? Apa coba ulang? Kau asal bunyi, kau makanya jangan suka dengar-dengaran, enggak jelas.
Iya, dalam kata Yahudi itu Eoesa, kayak begitu. Uisa Waktu itu di apa? saat masa, ya, yang ini nanti klarifikasi, Bu Ima, nanti klarifikasi ulang, toh begitu. Kan hanya saya eh, menanyakan ini bahwa Hmm. di saat Yahudi itu di saat Maria menamakan Yesus itu adalah Ioesa, di dalam kata Arab Saudi Ioesa itu kan karena tidak Arab Saudi itu hanya menyebutkan Isa. Jangan kau ngomong Sementara tutup di mata aja gak? iya, Nggak usah kau lihat muka mak nih kalau kau ngomong grogi-grogi. Tanya pun serba salah. Kau tidak. Begini, Bun. kau ngomong tutup mata aja. Bising mak nunggunya ngomong apa aja. Ayo, ayo, ayo. Sekali lagi, nama Yesus itu bukan diberikan oleh Belanda. Nggak ada cerita diberikan oleh Belanda ya. Dari tadi dibacakan dalam Alkitab LAI Matius 1 ayat 21 itu sudah jelas bahwa itu adalah nama yang disediakan, yang disiapkan oleh Allah itu sendiri, lalu diberitakan oleh malaikat Gabriel kepada Yusuf dan Maria, sehingga ketika dilahirkan dia tidak lagi diberi nama yang lain, tetapi tetap namanya adalah Yesus Kristus Sang Mesias. Nah, silakan. Dah, kamu jangan memaksakan bahwa itu nama yang lain. Saya tidak tahu kamu yang sebut namanya pun apa, Yesus itu apa. Tidak ngerti saya. Mungkin Yesua, mungkin ya, Yosua gitu. Yasua. Oh, Kalau Yesua, kenapa? Kalau Yesua itu bahasa Arab, Yesus maksudmu. Jesus bahasa Inggris. Yesus bahasa Indonesia, apalagi? berarti di bahasa Inggris itu Yesus. Iya, Jesus. bahasa Indonesia Yesus, bahasa itu Yesua. Apalagi yang kamu bingung kan? Itu namanya fonetik, Bang. Jadi bunyi satu kata, satu benda dari satu bahasa ke bahasa lain namanya persamaan fonetik namanya. Jadi lidah kita ini kadang-kadang ada yang nggak bisa bilang R kayak Jepang mungkin ya gitu. Nah itu akan berubah bunyi, tetapi artinya tetap sama, mengacu kepada tempat asalnya dan arti sesungguhnya begitu. Fonetik namanya. Ya, jadi satu Yesus itu bukan pemberian Belanda. Jadi kalau di sana Yesus, di sini Yesus, di situ Yesus, semuanya Yesus, tidak ada di sini Udin, di sana Yesus, di situ Tama, tidak ada. Tidak ada. Kalau misalkan yang dikatakan Abang itu bahwa kalau di Inggris adalah Yesus, sementara di Indonesia adalah Yesus, berarti setiap negara ketika dia tidak, kan di Injilnya itu Yesus, toh, Bun? Mak? Ya. Yesus. Kemudian ke Jepang, misalkan ke Jepang atau ke Inggris, berarti sudah dengan bahasa lain. Ya, di mana Yesus itu masuk ke daerah mana? Kalau kami orang Indonesia, Y itu kan bunyinya sama ya, YESU. US begitu Yesus, nanti di Amerika Jesus gitu, di Jepang mungkin apalagi gitu kan, di mana Yesua, nanti bunyinya di Arab nanti ujung-ujungnya Isa mungkin begitu, itu fonetik aja. Jadi tetapi kita harus kalau Uzbekistan itu ISO bukan Isa. ISO. Contoh kayak gitu. Yang tadi yang saya katakan ISO, berarti di setiap negara itu kan di Injil itu adalah Yesus paten, dengan kata Yesus paten. Orang ini ya, sama aja kau sebut jeruk tuh loh di Indonesia, di luar negeri apa namanya jeruk orange. Ah, lagi arti bahasa kan. Apalah tak tahu lah orang ini ngerti nanya apa lah kalian lah atur. Malah lagi ke distrak mau ngapain. Kalau misalnya Bang, misalkan kalau misalkan ada tokoh Jepang namanya Naruto, itu tidak sama dengan Naruto di Jawa. Itu dua orang yang berbeda. Meskipun suaranya sama fonetiknya. Naruto dengan Naruto itu beda. Gitu. Naruto untuk orang Jepang, Naruto ini orang mungkin Surabaya gitu. Tapi itu memang harus hati-hati. Udah gini aja Ponda. Jadi intinya sekarang kamu mau tanya apa? Jadi intinya nama Yesus itu bukan pemberian Belanda, udah itu aja. Nama Yesus itu adalah nama yang disediakan oleh Allah, disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria dan Yusuf. Jika penyebutannya berbeda, itu karena bahasa aja, lidah tadi udah disampaikan ya.
Oke, ada lagi. Daripada kita bingung urusan itu. Oh. Apalah Oh, coba mau oh, tanya apa lagi? ya, saya paham Bu. Mak, berarti kata Yesus itu berarti itu dalam bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesianya Yesus. Nah, kemudian kalau di negara lain dengan nama bahasanya juga. Ya iya, oleh karena bahasa di negara lain lidahnya mungkin, ya kan, lafalnya, logatnya bisa berbeda-beda, Bang. Tetapi, Kalau di mm, hmm, ya, kalau di Injil, kalau di kitab Injilnya, apakah dengan bahasa apa itu? Apa disebut? Kalau dalam bahasa Perjanjian Lamanya, misalkan Perjanjian Lama, apakah Yesus itu paten Yesus atau dalam bahasa Yahudinya apa? Yesus atau nama lain lagi kalau di Arab? Saya jawab, Mak. Soal Jawab penamaannya. habis. Ya, maaf tadi ada tamu jadi. Jangan Jadi mengada-ada begini, dong. Pak Ponda. Hmm. Jadi harus didasari dulu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang kemahakuasanya tidak bisa dibatasi hanya oleh sekedar nama. Nah, jadi kalau Bapak hanya merujuk ke nama Yesus atau Yesua juga, dalam Wahyu jelas mencatat bahwa nanti Tuhan Yesus datang juga, dia memakai nama yang lain. Bukan dengan nama Yesus lagi. Nah, salah satunya Wahyu 3 ayat 12 dan Wahyu 19. Di situ nama baru dari Yesus. Nah, di situ menandakan bahwa Yesus kemahakuasaan Tuhan pertama tidak dibatasi oleh nama, itu yang pertama dulu. Nah, contoh juga pada zaman Musa. Ketika Musa bertanya tentang Tuhan, siapa namamu? Jika orang Israel bertanya kepada saya, siapa yang mengutus saya? Bagaimana aku katakan dengan namamu? Tuhan bukan menjawab namaku adalah A, B, C, enggak. Tuhan menjawab Yod, He, Vav. Aku yang adalah sebagaimana aku ada. Aku yang mau jadi berapapun terserah aku yang mau jadi bagaimanapun ya aku. Aku yang ada dari dulu sampai sekarang dan selamanya ya aku. Nah, itu membuktikan bahwa kemahakuasaan Tuhan tidak terbatas oleh nama. Jadi, kesimpulan, jika memang Bapak di negara Indonesia mau panggil Yesus, di Jepang Yesus, atau Bapak mau panggil nama apapun, yang penting kita di Ambon mau panggil dengan nama Tete Manis pun, yang penting jika memang maksud kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang di dalam Alkitab, it's okay, no problem. Tetap kuasanya akan sampai ke kita. Tetap penyembahan kita akan sampai ke Dia. Karena apa? Tuhan tidak dibatasi oleh hanya sekedar nama. Itu, Pak. Siap. Ya, tapi kalau tadi pertanyaannya apakah nama Yesus itu pemberian Belanda? Jawabannya tidak. Udah itu. Oh iya. Oke ya. Siap. Ada lagi nggak kamu mau tanya? Masa mau nanya itu itu pertanyaannya? Masa kan Ada juga. pemberian Belanda? Ada lagi Bu. Ada lagi Mak. Bu, Mak, terserah kau lah. Kan saya mau tanya mengenai Maryam. Sebelum kan Maryam itu hamil sebelum menikah. Kemudian Maryam itu bertunangan dengan Yusuf. Betul, toh? Ya iya terus. Yang pertanyaan saya kan di saat Maryam itu hamil, di saat didengar oleh Yusuf itu bahwa Maryam itu hamil, maka seakan Yusuf itu akan melarikan diri dari pertunangannya itu. Tapi Yusuf itu mendapatkan wahyu. Yang pertanyaan saya, apakah Yusuf ini dan dengan Maryam menikah sebelum Yesus dilahirkan? Gitu. Pertanyaannya, apakah Bunda Maria dan Yusuf tukang kayu menikah
sebelum Yesus dilahirkan. Itu. Ya, apa di Nah, di di kehamilannya Maryam itu berapa bulan misalkan begitu di saat dia menikah dengan Yusuf. Nah, iya oke, pertanyaannya dulu satu, teman-teman jawab, apakah Bunda Maria menikah dengan Yusuf itu pada saat Yesus Kristus belum dilahirkan atau setelah Yesus Kristus dilahirkan? Nah, itu dulu pertanyaannya biar kamu nggak bingung. Teman-teman silakan siapa yang mau jawab. Nah, Maria itu punya saudara namanya Elizabeth yang akan melahirkan Yohanes Pembaptis nanti. Ya. Jadi memang kelahiran di luar nikah ini tetap menjadi buat manusia ya menjadi aib, apalagi di budaya bangsa Yahudi itu harus dihukum rajam karena hukumnya berzina. Oleh karena keadaannya sangat mendesak dan gawat darurat begitu ya. Nah makanya ini dibuat mulus dulu, maksudnya dalam arti gini, ini penggenapan firman ini harus terjadi dulu, lalu mekanisme manusiawinya diatur lagi, ada nantinya kita ketemu sama ya itu tadi Elizabeth, lalu ada nanti di dari banyak orang yang ditemui oleh Maria ini akan terkonfirmasi, siapakah aku, katanya aku bertemu dengan ibu dari Tuhanku begitu ya. Oke, Jadi kembali lagi sampai situ dulu. Pertanyaannya teman-teman saya tegesin, jawab aja tegas-tegas. Kalau memang Alkitab catat, katakan catat. Kalau tidak, jawab tidak. Apakah Maria dan Yusuf ini menikah sebelum Yesus dilahirkan atau sesudah Yesus dilahirkan? Itu pertanyaan dia sesederhana itu. Monggo. Iya. Jadi mereka menikah sebelum atau sesudah? Oke ya, nggak ada yang jawab. Mozart nggak mau jawab. Nah, di Alkitab itu nggak dicatat. Gimana? Putus-putus dari tadi, Ma. Jadi pertanyaannya gimana, Ma? Inti pertanyaannya gimana, Ma? Pertanyaannya, apakah Bunda Maria dan Yusuf menikah sebelum Yesus dilahirkan atau sesudah Yesus dilahirkan? Oh, kan Alkitab jelas, Pak, bahwa ketika Maria melahirkan Yesus, itu status Maria dan Yusuf itu masih bertunangan. Nah, di Yahudi itu, Pak, orang yang bertunangan itu sudah kayak kita orang menikah, udah ada suratnya. Udah ada suratnya. Jadi kalau di pernikahan Yahudi, ya itu kan ada pembukaan ketubur pertama, pembukaan ketubur kedua. Nah, jadi memang orang bertunangan itu sudah orang menikah, cuman belum bisa tinggal sama-sama, belum bisa berhubungan intim. Itu dalam tradisi Yahudi. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa Yusuf tahu Maria hamil, kan malaikat bilang jangan kamu menceraikan dia. Padahal masih status bertunangan. Karena apa? Bertunangan di dalam Yahudi itu sudah seperti pernikahan di kita sekarang ini. Cuma belum bisa tinggal sama-sama dan belum bisa berhubungan intim, itu aja. Jadi kesimpulannya apa? Masih dalam status bertunangan. Belum bisa berhubungan intim gitu. Jadi ada satu tradisi yang mengikat, hubungan Maria dengan Yusuf, yaitu hubungan pertunangan, di mana dalam tradisi di kala itu ini sama sahnya seperti suami istri, hanya yang membedakan adalah mereka belum serumah dan melakukan hubungan jima atau suami istri. Jadi kalau pertanyaanmu tadi, apakah Yesus Kristus dilahirkan mereka menikah atau belum? Maka Yesus Kristus dicatat dalam Alkitab dilahirkan pada masa mereka bertunangan. Jadi tidak dalam masa mereka menikah yang melakukan hubungan badan. Itu ya, jawabannya sangat clear. Nah, ada pertanyaan lain? Iya, Bu. Klarifikasi ulang, Bu. Mungkin dari jawaban dari siapa tadi bahwa adat di sana, budaya di sana bahwa ditunangkan namun belum berhubungan intim, mungkin bisa dijawab dengan yang tercantum di Injilnya, Bu, supaya bisa meyakinkan. Ada di Matius 1 ayat 24 itu ada. Matius 1 ayat 24. Mau dibacakan? Coba dibacakan, Bu. Iya, dibacakan. Baca. Saya bacakan ya. Matius 1 ayat 24, demikian firman Tuhan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf, ya tunangannya itu,
berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Lalu bagian lain, ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf ini menamakan dia Yesus. Demikian. Dah lengkap itu. Iya, oke, berarti setelah dia menikah, Aku tambah dikit. Ada tradisinya Yahudi itu ada di Ulangan 22. Itu ada tradisi itu. Tradisi bahwa kalau sudah bertunangan itu seperti menikah. Jadi sudah sah miliknya. Jadi seandainya itu bisa dibaca Ulangan 22 ya. Itu mulai ayat 13 sampai 28, 29 sampai 30. Nah, di situ nanti dikatakan begini. Kalau kamu sudah bertunangan terus dia berhubungan hamil dengan orang lain, itu artinya sudah berzina. Jadi nggak boleh milik orang jadi orang lain. Ininya di situ. Ya, itu tradisi Yahudi pada zaman itu bahwa tunangan itu sudah sah. Seperti sudah nikah gitu. Ya, di Ulangan 22 nanti dibaca aja. Tambahan dari saya itu yang mengatakan soal tradisi saya Yahudi. klarifikasi lagi. Ya, silakan. Klarifikasi. Kenapa? Berarti setelah dia menikah, Kamu tanya gini loh, mestinya kamu tanya gini. Pon. Kamu tanya gini. Siapa wali nikahnya gitu, Maria. Gini Ponda. Iya, sabar dulu, Bu. Kalau kamu suaraku bertanya, putus-putus ya. Ini kenapa jelek? Enggak putus-putus, diem dulu. Kalau kamu bertanya, sudah dijawab, jangan berarti lagi. Tidak, klarifikasi toh. Apa yang mau kamu klarifikasi? Itu kitab suci orang, sedangkan kamu tidak mengimaninya. Tidak, Bun, kan kita Ya tidak bertanya. bisa lah, emang kamu lebih tahu dari orang yang mengimani kitab suci tersebut. Kalau Bang Ponda ingin Bible study, kita mungkin nanti ada kelas, tapi ini kan tanya jawab, kita menjawab kalau kamu bertanya, kamu nggak boleh berarti. Ya. Enggak, tadi dikasihkan Ulangan 22 itu dibaca itu, Ulangan 22. Bertanya lagi. Bertanya lagi. Pertanyaannya, kenapa kan sudah Yusuf itu sudah menikahi Maryam itu sudah mencapai budaya di sana. Kenapa Maryam itu melahirkan Yesus itu di kandang domba. Bukan di pohon kurma. pohon salah. Terus. Di kandang domba. Ya, kandang domba. Oke, saya bangun lagi pertanyaannya, teman-teman diem. Ketika Maria dan Yusuf sudah menjadi suami istri, kenapa masih melahirkan Yesus di dalam kandang domba? Jadi dia nanya kenapa lahir di dalam kandang domba. Udah. Itu begini Pak, itu kan karena situasi saat itu penginapan penuh. Mereka kan Yusuf membawa Maria ini yang sedang melahirkan Yesus ini mau mengikuti sensus penduduk. Nah, ketika mereka tiba di kota Bethlehem, rumah roti namanya, di situ semua penginapannya penuh. Nah, ketika penginapan penuh, saatnya Maria itu dia mau bersalin. Nah, itu kan ada ayatnya kita temukan di kitab Injil-Injil. Tetapi itu juga merupakan salah satu penggenapan nubuatan perjanjian lama. Malina bisa bantu Yesaya 1 ayat 3, Mas. Siap, Yesaya 1 ayat 35. Nih teman-teman, saya bacakan buat kamu Ponda. Baik-baik kau dengar ya, telinga kau buka lebar-lebar. Terus kau bola-balik tanya. Siap. Nah, kau 1:35 nih perhatikan. Mana ada Yesaya 1 ayat 35? 31 terakhir Yesaya 1 itu. Yesaya 1 ayat 3. Yesaya 1 ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Nah, jadi Tuhan itu akan datang dengan tanda palungan.
Tetapi ketika dia datang dengan tanda palungan itu, umat-umatnya tidak mengenal dia. Nah, makanya bangsa Israel tidak mengenal Yesus yang adalah firman Allah yang keluar dari Allah itu sendiri. Sampai pada hari kebangkitannya baru beberapa orang paham. Ketika para murid mengabarkan Injil baru mereka paham. Tetapi ketika dia masih berkarya, dia tidak dikenal oleh umatnya. Makanya dia sering ditolak oleh orang-orang Farisi. Itu sudah dinubuatkan ribuan tahun dalam kitab Yesaya Yesaya 1 berapa ayat tadi? 3 tadi. Oh, Yesaya 1 ayat 3. ayat 3. Oke. Lanjut, Nah, lanjut. jadi intinya dia lahir itu dengan tanda palungan, dan kotanya di mana dalam kitab Perjanjian Lama, Mika ya, itu dikatakan kota Bethlehem. Jadi jelas Yesus itu lahir di kota Bethlehem dengan di atas palungan, bukan di bawah pohon korma. Bukan di sebelah timur Jelas ya? ya? Bukan di sebelah Iya, timur jelas Baitul itu. Maqdis ya? Bukan. Kalau sebelah timur Baitul Maqdis itu mana, Ponda? Mana, Ponda? Oh, turun sudahan. Aku mau Hah? tanya Isa ini. Sudah Isa turun lahir di kali ya? sebelah timur Baitul Maqdis. Sudah turun. Oh, Ponda, kau nggak sopan kau ya. Kau sudah tanya banyak-banyak, bukannya terima kasih malah kabur. Ponda. Mana Al naikin biar ku hadapi aja nggak apa-apa Al. Naik kemana orang kayaknya nggak ada. Sopan kali. Lipet, memang. Enggak, nanti ku kasih pertanyaan yang sama berbalik. Persis temanya. Kacau Gitu. udah tanya banyak-banyak. Kayak orang makan di Teman-teman, kawinan itu. Oh iya. harusnya gini sebentar Mak Lina. Sebentar, harusnya gini, kalau ada pertanyaan yang sama, ya, dibalikkan ke mereka yang sama juga. Apakah mereka bisa jawab gitu loh. Oke teman-teman, selamat malam kok Cone ya. Bikin nama tuh jangan susah-susah, kenapa Nama sih? susah-susah amat ini. Kolera ini namanya kok kolera sih. Shalom Mak Lina. Oh, Ya, perempuan, shalom. sorry. Shalom. Yang sopan sama perempuan kalem. Ya. Yes, okay. Shalom. Tunggu sebentar ya, saudariku tunggu sebentar, tahan. Saya mau jawab Ella Gusco 01. Lina kemarin diam aja, kalah dikasih data Mami Kana. Kalau Tritung sesat, di mana saya ketemu dia? Wow, ini informasi ngadi-ngadi. Saya sudah tidak sudi dengan penyesat. Saya sudah menggunakan Titus 3 ayat 10 dan 11. Seorang penyesat yang sudah dinasehati 1-2 kali harus dijauhi karena mereka benar-benar penyesat. Jadi saya tidak pernah lagi mau punya urusan dengan penyesat-penyesat bidat Tuhanes ya teman-teman ya. Jadi kalau dia bilang Lina kemarin diam aja, saya rasanya dari bulan apa ya sudah menarik semua support saya terhadap ruangan-ruangan penyesat. Mikana, Billy, semuanya. Jadi penyesat-penyesat yang biasa masuk ke ruangan saya juga sudah saya tolak. Si Triwira, si Ruth, si Lutfina, si John Peter, banyak termasuk kasir surga yang dulu sering nongkrong di tempat saya, termasuk Nona, nggak pernah lagi teman-teman. Jadi saya menggunakan jadi saya menggunakan prinsip-prinsip Alkitab dengan tegas, ketat, dan keras. Jadi kalau masih ada yang mengatakan gitu, itu sesuatu yang hoax. Oke, thank you. Silakan Klo, lanjut. Shalom Mak Lina. Ya, shalom, silakan. Ini saya hanya mau konfirmasi, kan Mak Lina kan sering nih kita gabungnya di roomnya Pak Jeki Sembiring ya. Siap. Nah, jadi saya hanya mau memastikan karena tadi saya ada masuk tadi di roomnya Noni dan di situ ada Mpok Cemplok dan yang menyatakan bahwa Pak Jeki pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Apakah benar demikian? Tentang pemahaman Tritunggal? Itu ada saya Mbak Lina. Jadi biar saya jelaskan ya. Ada Mozart, juga ada saya. Silakan Mozart. Ya, jadi itu adalah salah satu framing yang dilakukan oleh aduh ini Suanggi lewat lagi anjing menggonggong. Itu adalah framing yang dilakukan. Itu adalah framing yang dilakukan oleh kaum bidat. Kenapa saya katakan framing? Narasi kita jelas, yang kita bahas kedagingan Yesus saat itu. Nah, dan kedagingan Yesus, Pak Jeki, saya dan semua orang Tritunggal menyatakan kedagingan Yesus itu baru dibentuk di rahim Maria. Kedagingan itu dia tidak bawa dari zaman kekekalan. Pada zaman Perjanjian Lama, kedagingan itu belum ada.
Makanya dikatakan Tuhan berteofani. Nah kan, bukan berinkarnasi dari perjanjian lama. Jadi kedagingan itu baru dibentuk di rahim Maria. Entah mereka mau mengatakan itu baru diciptakan, atau mereka mau mengatakan bahwa baru ada, baru dibentuk. Nah, yang artinya kedagingan Yesus itu bermulanya kapan? Sejak dikandung Maria itu. Nah, itu yang mereka melakukan framing bahwa kita menyatakan Yesus adalah ciptaan. Padahal yang kita bahas apa? Kedagingan Yesus. Dan jelas bahwa dalam Ibrani 10 ayat 5, Malina bisa baca ayat 5-7, jelas bahwa kedagingan itu tersedia ketika Yesus masuk ke dalam dunia. Kapan? Ketika karya Roh Kudus bekerja di atas Maria. Itu ayat Alkitab, Kak. Nah, jadi itu framing, Kak, ya. Jangan percaya campur itu kan. Dia kan baru masuk Kristen. Dia nggak tahu apa-apa tentang Kristen. Masa dia mau berapologi? Kalau Malina ini kan gerejanya jelas, kan? Pembelajarannya jelas. Jadi jelas, tapi dia ini kan gerejanya nggak tahu di mana. Muncul-muncul di TikTok bilang bla 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 bla, lalu mau sok-sok berapologet. Nah itu tuh. Harus mendorong dulu ya. Nih, jadi teman-teman. Si Cemplo ya, Cemplo. Ya silakan Bang Endro, turun dulu. Turun ya sana kuat-kuat. Tuhan berkati ya. Teman-teman jangan terlalu serius hidup ya. Hidup serius itu satu di ruang ibadah, dua di ruang Makanya. pengadilan. Nah ya itu harus serius. Tuh, nggak usah. Jangan serius-serius. Nah, oke, jadi itu framing, itu fitnah, mereka hendak menghina atau menjatuhkan Jeki Sembiring. Itu udah sering dilakukan. Waktu di ruangan Pastor Ben itu, sebenarnya Jeki itu tidak mau naik. Tapi, kabar baik nih, kenapa suaranya? Halo? Kebiasaan. Jadi itu waktu itu tuh Jeki itu sebenarnya nggak mau juga naik. Dia sudah naik, tapi dia kayak dikerjain bahasanya. Lalu dia turun. Lalu kalimat dia di atas dipotong-potong lagi. Lalu Mak tuh kasih tahu dia, Jeki naik tuntaskan. Nah, tapi selebihnya dia tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan lebih tuntas. Dan akhirnya itu menjadi framing yang sampai hari ini terus digunakan mereka untuk menjatuhkan seorang Jeki Sembiring. Tapi itulah cara-cara pelayanan iblis ya teman-teman ya. Mereka lupa Daud sendiri tidak mau menyentuh Saul karena orang yang sudah diurapi, dipilih oleh Tuhan itu sebenarnya tidak boleh diperlakukan semena-mena. Ya termasuk seorang pendeta, seorang pastor Jeki Sembiring. Saya tidak membela, tapi saya juga memiliki prinsip yang sama. Kalau hamba Tuhan itu sekalipun mohon maaf dalam tanda petik tidak baik, selama dia memang kependetaannya dan kepemimpinannya itu memang sebuah pilihan Tuhan, kita juga tidak bisa sembarangan. Nah itu aja, tapi framing yang dikatakan itu tidak benar. Tidak ada Jeki mengatakan seperti itu. Silakan, ada lagi? Iya, makanya pun saya kaget ketika Pak Cemplok menyampaikan itu, lalu saya typing. Sepertinya Pak Jeki tidak pernah menyampaikan kalau Yesus itu adalah ciptaan. Dan dia ngotot gitu mengatakan ini sama saya sendiri dia mengatakan. Nah, gitu. Jadi dia ngotot gitu. Gini teman-teman ya, saya tidak membela diri, tapi memang segala sesuatu itu ada dasar. Perhatikan, tadi si Mozart udah bilang, Cemplok, si Rita Jamal, ini kan orang-orang Kristen baru kemarin sore. Ya. Saya tidak mengatakan mereka tidak dalam keadaan gimana, tapi ini sedang dalam proses pertumbuhan iman. Saya kasih tahu saya itu benar-benar beres. Beres itu artinya bukan hanya secara katekisasi dan lain-lain ya, termasuk administrasi negara. Saya dengan suami itu 2005 baru benar-benar beres ya. Saya memilih Kristen itu kalau nggak salah berapa tahun sebelumnya, tapi 2005 baru beres. Perhatikan, 2006 itu benar-benar 2005 ke 2011. Itu benar-benar belajar teman-teman. Nggak go publik. Gereja saya gereja yang ketat, orang baru tidak boleh melayani. Orang baru harus bertumbuh dulu, harus benar-benar teruji, belajar, mau digembalakan, tunduk, taat, semua seminar ikut, ada pembinaan ikut, ada pemuritan ikut, ya, untuk guru sekolah minggu kah, parenting kah, semua ikut, ya, kader-kader pelayanan itu ikut, tapi belum diberi kesempatan untuk melayani. Kenapa? Karena tidak boleh sembarangan. Itu 2005 ke 2011. Itu belajar. 2011 kami menyerahkan diri untuk bermisi di lapangan.
Perhatikan di lapangan, jadi digempur, masuk ke dusun yang tanpa listrik, ya. Naik mobil, nggak bisa naik mobil, itu jok bawa mobil hancur berantakan gara-gara jalan rusak sudahnya. Itu dilakukan tuh 2011 sampai 2022. Jadi kayak sertifikasi EE, Evangelist Explosion, itu semuanya harus sudah beres. Nggak sembarangan, belajar teologi juga oke. Seperti itu teman-teman. Nggak bisa sekonyong-konyong koder. 2022 akhir, baru saya pribadi itu dipakai Tuhan untuk bersosial media. Nah, jadi kalau saya sudah fasih berkata-kata, saya sudah mengerti banyak materi, itu karena di lapangan sudah dibentuk sedemikian rupa, bukan sebulan 2 bulan. Dan selama saya dibentuk di lapangan itu, saya juga membentuk diri dan membentuk keluarga, karena kami ini benar-benar keluarga Islam yang dipindahkan menjadi keluarga Kristen. Jadi itu tidak semudah membalik telapak tangan teman-teman. Dan tidak bisa sembarangan berkata-kata di depan umum. Apa yang keluar itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan tidak tanya kamu, hai Lina, berapa banyak jiwa yang kau menangkan? Hai Lina, berapa banyak jiwa yang kau sesatkan? Kamu mau jawab apa? Nah seperti itu. Itu pun di tahun 2022 November akhir, itu saya juga tidak ada keinginan. Tapi memang Tuhan itu punya cara sendiri. Roh Kudus itu bekerja tidak pernah bisa kamu prediksi teman-teman. Saya itu membuka TikTok sudah lama sejak 2019. Tapi tidak pernah dipakai. Followersnya itu nggak sampai 200 orang, 200 orang nggak nyampe. Sampai satu masa, saya mau coba jualan, karena lihat marak berjualan. Ternyata ada peraturan minimal itu harus 1000 followersnya. Lah, akun bertahun-tahun cuma 200 followers itu pun nggak ngerti karena apa, bagaimana mau kejar 1000. Jadi ada satu video seorang mu'alaf, hanya dalam bentuk tulisan, jika Tuhan bisa pakai logika (2). Jika Tuhan bisa mati, siapa yang mencabut nyawanya? Saya itu hanya men-state video itu dengan kristologi dalam durasi 3 menit. Perhatikan teman-teman. Ternyata saya tidak menyangka kristologi yang saya lakukan dengan durasi 3 menit itu terepik tahun 2022 di akhir. Untuk video, untuk TikTok. Itu saya nggak sangka. Dalam satu malam besoknya itu follower menjadi 3000 lebih. Saya nggak tahu, nggak ngerti apa itu FYP. Ternyata itulah yang namanya FYP. Jadi stage-nya saya itu, saya juga nggak ngeh. Setelah saya tonton lagi, saya baru ngerti itulah pimpinan Roh Kudus. Nah, setelah follower saya 3000 lebih, apakah saya lalu jualan? Justru nafsu saya untuk berjualan online itu hilang seketika. Akhirnya saya tanya dengan diri saya, terus mau ngapain dong Tuhan? Ini follower banyak banget. Tuhan ingatkan saya, ayo memberitakan Injil. Kenapa? Kristologi dalam durasi 3 menit itu tidak semua orang bisa lakukan. Tapi di situ sudah jelas bagaimana dari Kejadian sampai Wahyu, benang merahnya adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan video saya 3 menit itu diambil oleh banyak orang untuk di-share di YouTube. Saya nggak tahu. Yang memberitahu saya justru teman-teman dari luar daerah. Kenapa? Waktu itu saya masih menggunakan kerudung, ditanya, ini kamu kan? Coba. Jadi teman-teman, perhatikan ya. Tidak bisa sekonyong-konyong koder seperti cemplok atau apa yang kamu katakan. Kalau memang dari dalam diri itu tidak matang atau tidak siap. Pertama akan ada pemahaman yang geser. Kedua, ada kedangkalan dalam cara berpikir. Ketiga, dalam kita berdiplomasi atau menyampaikan, bisa jadi menyandung orang lain. Tidak boleh sembarangan. Yang keempat, hari ini, buah Wanes itu membuktikan bagaimana mereka itu kalau ketemu saya, yang ada cuma kata-kata kotor keluar. Tadi di ruangnya Airben kalau nggak salah ya, itu seorang Wanes itu nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada badai, kalimat kotor semua yang keluar dari mulutnya. Jadi dari situ sebenarnya teman-teman harus mengerti, kalau mereka tujuannya hanya framing, ya Jeki, ya saya, siapapun pasti akan dijatuhkan, ya silahkan saja. Ya saya tidak membela diri ya, tapi itu fakta teman-teman. Artinya, kalau kita mau memberitakan Injil boleh, siapapun boleh. Saya pernah liburan di Manado itu 8 hari, pengamen di sana, itu kalau nyanyi lagu-lagu pujian semua. Nah itu dia sudah memberitakan Injil melalui puji-pujian sesuai kapasitasnya. Tetapi kalau untuk mengajarkan, tidak bisa sembarangan teman-teman. Karena apa? Karena firman itu sebenarnya seperti pedang bermata dua, dia tebas kiri kanan, depan belakang, termasuk untuk kita. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi saya mohon maaf ya, kalau ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang memperkatakan saya dengan Jeki atau seperti tulisan tadi, itu tidak benar. Saya sudah memutuskan menarik semua support saya terhadap ruangan-ruangan penyesat, siapapun itu. Makanya saya tidak pernah belusukan ke tempat mereka, tapi kalau mereka belusukan dari tadi di bawah banyak. Nanti saya pergi di ruangan mana, mereka typing-typing, di bawah tuh si Noni, si kasir surga, mulai aja typing-typing yang enggak-enggak itu banyak banget. Apakah saya terkecoh? Enggak. Apakah saya merespon? Juga enggak. Yin-yang, like, dislike itu sesuatu yang normal. Sesuatu yang biasa teman-teman. Kamu mau bikin baik, kalau orang memang nggak suka, ya nggak suka aja.
Kamu mau bikin yang tidak baik, kalau orang suka ya suka aja. Jadi like, dislike itu sesuatu yang normal. Yang menjadi spesial adalah ketika banyaknya like dan banyaknya dislike tidak mengkondisikan responmu. Tidak mengatur reaksimu terhadap apapun itu. Makanya silakan ya teman-teman Wanes, saya cuma ingatkan kalian, saya tidak pernah membenci kalian. Bertobatlah mengapa harus binasa. Gas, lanjut. Jangan terkesan dengar saya ngomong. Silakan teman-teman, ada lagi? Sedikit Mas, sedikit. Iya, Sedikit Kak. Lanjut. Bentar Kak, sedikit. Jadi begini Kak. Silakan, Pak. Kita kan percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang menepati janjinya. Ingat ya, Tuhan yang selalu menepati janjinya. Jadi ketika seseorang yang mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan, dia ditopang tangan, diberkati, diurapi, kan kita pasti percaya bahwa Tuhan memang akan memberkati dia dan janji-janji Tuhan akan ada bersama dengan dia untuk menjadi apa? Pelayan Tuhan, untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan di bumi ini. Nah, kuasa itu pasti ada. Lah ini orang yang tidak diurapi, tidak ada pentabisan seorang sebagai pendeta, tidak sekolah STT, tiba-tiba mau mengatakan lebih berhikmat, lebih pintar dari orang-orang yang betul-betul diurapi menjadi pelayan Tuhan. Lah kan aneh. Gak masuk akal kan? Iya lucu. Kalau kata-kata saya begini, tidurnya mereka itu terlalu miring ke kiri, ke kanan gitu, ke kanan. Aku cadel ya, ke kanan. Shalom Mak Ina, shalom teman-teman. Tidak salam usah, kenal. tidak usah terlalu ini di room seperti begitu, karena kita tahu bahwa apa yang mereka ajarkan itu salah. Yang mereka ajarkan itu salah, sangat salah. Oke, itu aja dari saya, Mat. Terima kasih. Ya, thank you, Mas Zat. Silakan Mbak Neva, ada yang mau disampaikan. Iya. Bang Rustam, selamat malam, ada yang mau ditanya. Gas kan Mak Lina, ya seperti tadi ya udah beberapa di komal-komal tuh memang banyak yang gentayangan nih si Wanes, umat-umat Wanes gitu kan. Sebenarnya ya itu tadi dari buahnya yang mereka sendiri tadi saya lihat gitu kan, yang ngomongnya udah kayak sampah gitu kan, itu hasil-hasil dari saya nggak tahu ya, ternyata ibu ini ketahuan gitu kan, dia mau nginjek lehernya Mbak Lina gitu kan, padahal pembahasannya beda. Jadi dari situ sudah ketahuan ya Ibu Ruth ini dia nggak satu, dia sudah berstatement, saya ada di room itu kapan itu ya, dia sudah tidak percaya lagi sama pendeta. Coba itu teman-teman, dia sudah tidak percaya sama pendeta, dia percaya sama Mikana yang sebagai Tuhan, mungkin menurut dia karena dibanggakan followernya sudah 24 kala dan sekian sekali live show. Nah itu buat saya ya itulah apa namanya cara berpikir manusia itu kan bisa dinilai dari situ. Sedangkan kalau saya sih suruh kembali ke gereja masing-masing, tanya sama pendeta, bapak atau ibu pendeta, bener nggak sih, salah nggak sih Tritunggal, ajaran Tritunggal itu, kan begitu, bener nggak? Bukan kita semata-mata 1000% itu percaya sama di TikTok gitu loh. Kita punya gereja masing-masing loh kalau kita bergereja ya gitu. Jadi saya sendiri pribadi, saya tanya sama pendeta saya tanya sama teman teologi ya, saya tanya juga sama kenalan Romo di Katolik itu. Ternyata iya gitu loh. Nggak salah gitu. Sedang kita juga belajar gitu, ayat-ayat yang sudah diberikan oleh room Kristen seperti Pak Jeki, seperti di roomnya Mak Lina, seperti di Airbed, itu data-data yang jelas. Dan kita belajar untuk memahami kata-kata itu. Makanya kalau Wanes saya kurang tahu ya, mau dikasih data apa lagi ya susah. Karena satu dia nggak mau belajar sendiri untuk memahami ayat-ayat dan data-data yang sudah ada itu. Sedangkan saya kasih rekomendasi, suruh tanya di gereja aja mereka nggak mau. Mereka lebih percaya justru menyarankan nanya sama Mikana. Kan itu lucu gitu loh. Apa kapasitasnya dia gitu kan, seseorang individu itu ketimbang yang punya kapasitas sebagai pendeta atau lulusan teologi ya kan, itu sebenarnya. Jadi ya memang ya kita mau bilang maksud sudah merasa ya Pak, sudah merasa benar sendiri gitu loh. Makanya mereka itu sudah merasa bahwa pemahamannya pribadi itu betul, sudah merasa ya, benar gitu loh. kualitas berpikirnya boleh kan akhirnya ketahuan otoritas gitu pribadi kan. itu
Betul. Jadi Iya, makanya kalau kita yang benar, kita merasa bergereja, kembali sombong tanya ke gereja rohani. masing-masing. Nggak mungkin bapak atau ibu pendeta itu dimintain waktu 10 menit paling lama. Tanya aja, pengajaran Tritunggal ini benar atau Tanya salah, ke atau saya aja salah nggak apa? apa-apa. Enggak, makanya Pak, Nanti kejawab. saya bolak-balik dari waktu itu ngomong sama ibu-ibu itu kembali ke gereja, Bu. Tanya, karena kita itu nanti besok kalau mati yang ngurusi orang gereja bukan orang TikTok. Pendetanya yang Iya, ngurusi betul. jemaat-jemaatnya kan Betul. itu. Jadi lingkungan di gereja itu penting. Ya saya nggak tahu lagi kalau ibu-ibu itu nggak pernah bersosialisasi di gereja, ya saya kurang tahu ya. Cuman ya kalau saya sih, saya menyarankan kembali ke gereja. Cuman ya itu sampai berapa bulan ini tidak ada pergerakan. Mungkin mereka malu atau mereka sudah nggak percaya. Tapi kalau satu ibu itu memang sudah nggak percaya sama pendeta. Jadi untuk apa kita mau nanggepin kalau sudah nggak percaya sama pendeta? Itu. Memang rata-rata begitu, Bu. Rata-rata dari mereka itu sudah tidak bergereja lagi. Iya, karena ya Itu kalau saya sudah dengar berapa tapi Pak, kali. kalau saya jadi mereka benar, saya berpegang pada iman saya jadi wanes keras, saya naik ke mimbar, saya beritakan iman saya wanes di atas mimbar, itu kalau saya, dan saya tidak akan bergereja di situ lagi, karena saya akan Iya, jangan saya tanggung-tanggung memimpin ya. dong. Iyalah, nyatakan imanmu di atas gereja itu, kalau perlu kamu keluar, coret dari anggota gereja itu yang benar. Satu lagi Pak, Wanes ini kan baru aja di TikTok nih rasul-rasul yang bawa. Kan sebelum ada TikTok ada satu yang Rasul jelas-jelas. Billy. Enggak, sebelum TikTok jelas-jelas satu pendeta Pak JT itu keluar dari sinodenya karena tidak menerima Tritunggal, tidak mengakui Tritunggal. Itu mereka nggak lihat apa? Itu yang pendeta loh. Itu yang pendeta loh. Iya. Ya kan? Dari situ aja kan kita bisa lihat. Gitu. Pasti sinode manapun, gereja manapun, semua itu DP tuh pernah masuk ruangan mak loh. Dengan bangga dia mengenalkan, saya Joshua Tewu. Terus saya tanya, emang bapak siapa? Saya nggak kenal. Saya bilang, loh kamu nggak tahu ya kalau saya sering di YouTube, masa bodoh batin aku. Serius. Ya itu, ya akhirnya Mak Lina, akhirnya sudah jelas kan. Kalam Kristus. YouTube-nya Kalam Kristus. Akhirnya saya nggak kenal, bener-bener saya nggak ngurus, nggak kenal. Jadi dia agak lega di mana di ruangan saya nggak dikenal oleh saya. Jadi Mak Lina, yang jelas sekarang, yang Wanes itu gentayangan, belum ada gerejanya. Ya. Itu kan yang Dia nggak jelas-jelas punya gereja. itu ya gentayangan. Terus ini yang di TikTok lagi yang sudah rasul-rasulan, itu ya gentayangan, ya kan? Rasul Billy. Rasul Billy. Dipanggil Billy. Rasul Billy. Satu lagi Rasul Billy. Saya juga pernah itu saya ngomong gitu kan. Rasul Billy, baru seumur saya Kristen dari kecil, dari bayi lahir cerot itu Kristen sampai detik ini saya baru dengar di kuping saya siang ini si Rasul Billy ini bilang Yesus kita orang Kristen menumbalkan. Kita tak pernah menumbalkan. Kamu yang memframing bilang kita orang Kristen menumbalkan. Selama saya jadi Kristen baru dengar dari mulutmu ini loh Rasul Billy. Saya gituin. Nggak ada kita menumbalkan, nggak ada. Semua framingan dari kamu. Satu lagi, Pak Ben Molok itu. Saya nggak bilang PS ya, Ben Molok. Karena dia bilang apa namanya? Iya, Yesus itu bukan dewa Molok. Ben. Itu jemaatnya piye toh? Itu jemaat yang di TikTok itu. Kenapa mereka nggak apa ya hatinya itu loh? Ini bener apa nggak yang diikutin? Tapi ya sudahlah ya. Jadi cara berpikir mereka itu yang sudah itu tadi. Uang sama pendeta sama gerejanya sendiri mereka nggak mau bertanya, udah nggak percaya ya repot, gitu kan? Jadi ya bergentayangan akhirnya. Iya. Di mana-mana. Mereka mau mendirikan gereja TikTok namanya, gereja TikTok. Kerbau betina, selamat malam. Ada apa sampaikan? Shalom teman-teman. Iya shalom bro. Dulu sekali tuh sewaktu Bro Morjat itu ya buka room. Halo Bro Morjat. Ya shalom Pak, silakan. Dulu sekali tuh ya kita semua apologet bersatu. Dulu sekali tuh sampai Bro Morjat tuh sempat berapa kali kena ban itu. Entah kenapa, entah siapa yang memulai ada perbincangan antara Oneness sama Tritunggal ini, jadi saya lihat jadi kayak terkotak-kotak kita. Dulu itu sangat harmonis kita berapologet ini.